Tang Wulin tersenyum pahit, aku tidak akan pergi. Terlalu banyak hal, aku harus cepat. Aku telah absen dari sekolah selama beberapa hari. Dia sekarang merasa bahwa dia semakin kehabisan waktu. Pengetahuan yang dipelajari di kelas harus dicerna, dan sekarang telah menembus level 30, tetapi ada 2 guru tempa menunggu untuk mengajar sendiri. Setiap menit dan setiap detik harus terburu-buru. Baiklah, kalau begitu. Su Xiaoyan berkata sambil tersenyum, kamu berkata, jiwa macam apa yang bisa aku dapatkan kali ini? Aku sudah menyiapkan semua uangnya, kata Guyu, dia bisa membantuku dengan diskon. Tang Wulin berpikir sejenak, dan berkata, jiwa masih harus cocok dengannya sebanyak mungkin. Keberuntungan adalah faktor besar. Saya berharap Anda sukses. Ya. Kelas. Saat ini, Shen Yi datang dari depan. Suara dari Tang Wulin buru-buru menoleh dan menemukan bahwa Shen Yi sedang menatapnya, dan segera berteriak, berdiri. Seluruh kelas berdiri bersama, halo, guru. Shen Yi menekan kedua tangannya, duduk. Tatapannya berasal dari Tang Wulin menjauh dan melihat ke seluruh kelas, berkata, hari ini adalah pelajaran praktis. Ini dilakukan dalam kelompok. Itu ditugaskan menurut tim mecha. Tugasmu bukanlah untuk saling mengalahkan. Lawanmu adalah aku dan guru. Pemimpin masing-masing kelompok memimpin tim dan pergi ke kompetisi. Setelah berbicara, dia memimpin dengan berjalan keluar pintu, dan Wu Changkong berjalan berdampingan dengannya. Kelas praktis? Hati Tang Wulin terkejut, dan dia merasa sedikit bersemangat untuk mencoba. Dia baru saja menembus level 30, dan Seger Raja Naga Emas memecahkan lapisan lain. Kekuatan keseluruhan telah meningkat pesat. Dia juga ingin mencoba melihat apakah kekuatannya saat ini bisa. Sejauh mana? Tapi, seperti apa sebenarnya kelas tempur di Akademi Shrek? Lawannya adalah Tuan Shen dan Tuan Wu. Mereka berada dalam kelompok kecil, dan hanya ada 4 dari mereka dalam kelompok mereka. Tetapi kekuatan keseluruhan sama sekali tidak lebih lemah dari kelompok lain. Bagaimanapun, ada Wuxi Duo, 4 dering, dan ketiganya tidak lemah. Keterampilan fusi seni bela diri Wuxi Duo bisa setara dengan efektivitas pertempuran seluruh tim. Lomba diadakan di ujung selatan lantai 1 gedung pengajaran utama, melalui koridor yang lebar, memasuki area melingkar, dan memasukinya. Ini bukanlah medan perang virtual tempat mereka bersaing untuk menjadi pemimpin regu hari itu, tetapi arena nyata. Meskipun medan perang virtual dapat menghindari cedera nyata dan bisa lebih tidak bermoral, bagaimanapun juga, tidak akan ada cedera atau kematian yang nyata bagi master jiwa, mentalitasnya akan berbeda. Tapi persaingannya berbeda, cedera di sini adalah cedera sebenarnya. Cincin kompetisi berdiameter 100 meter, dan ada banyak instrumen yang menghadap ke ring. Instrumen ini bertanggung jawab untuk analisis dan pencatatan, dan beberapa bertanggung jawab untuk perlindungan. Tidak sama. Shen Yi dan Wu Changkong memimpin di arena, dan sekelompok orang lainnya mengepung ring. Ketika Tang Wulin menginstruksikan semua orang untuk menjaga ketertiban, dia jelas menemukan bahwa teman sekelasnya tidak terlalu dingin pada perintahnya, dan beberapa bahkan mengabaikannya. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak datang ke kelas beberapa hari terakhir, itu benar-benar memiliki pengaruh. Tanpa banyak bicara, jika ingin membangun gengsi, Anda harus melakukannya sendiri terlebih dahulu. Berdiri di tengah-tengah ring, Shen Yi berkata, kelas tempur yang sebenarnya secara alami didasarkan pada pertarungan yang sebenarnya. Tema hari ini adalah kerjasama. Anda akan bertarung dengan saya dan guru dalam kelompok. Apa yang akan Anda hadapi adalah keluar semua. Kami. Selain armor pertempuran, kami akan menggunakan semua kemampuan roh, dan basis kultivasi juga semua basis kultivasi. Mengalahkan kami, yang ini bisa mendapatkan nilai penuh. Jika Anda tidak bisa mengalahkan kami akan mencetak gol sesuai kinerja. Anda berhak memilih lawan, pilih saya atau guru. Ini juga bagian dari ujian. Selanjutnya, Anda punya waktu 5 menit untuk berdiskusi. Setelah 5 menit, kelompok pertama dari anggota komite kelas akan pergi ke lapangan untuk latihan tempur yang sebenarnya. Guyu, Luo Guixing dan Wu Xidu semuanya telah datang ke Tang selain Wulin. Tang Wulin pertama kali meminta maaf, saya menerobos level 30 sebelumnya, dan kemudian tubuh saya mengalami beberapa kondisi, jadi saya membuang-buang waktu, dan saya telah bermeditasi tanpa henti. Maafkan saya. Wu Xidu berkata dengan dingin, pertama, mari kita bicara tentang pertempuran yang sebenarnya. Benar. Siapa yang harus dipilih? Tang Wulin berkata tanpa ragu-ragu, pilih seorang guru untukku. Mengapa? Wu Xidu sedikit mengernyit,
saya dapat merasakan guru sangat kuat, dan seharusnya lebih kuat dari guru Shen. Tang Wulin berkata, kami adalah guru yang dibawa Wu dari perguruan tinggi Donghai ke perguruan tinggi Shrek. Dia selalu menjadi guru kami, dan kami tahu lebih baik tentang kemampuan guru. Kedua guru itu kuat, dan bagian paling menakutkan dari master jiwa terletak pada kemampuan mereka yang tidak diketahui. Oleh karena itu, setidaknya ketika kita berurusan dengan guru tari, kamu bisa membuat rencana sebelumnya. Saya setuju. Luo Guixing segera berkata, tidak banyak waktu. Mari kita perkenalkan apa keterampilan roh guru dan apa karakteristik mereka. Nada suaranya secara alami mengeluarkan nada yang kuat. Ini seperti menguasai tim dalam sekejap. Tang Wulin meliriknya dan berkata, keterampilan jiwa guru, saya tahu. Pada saat itu, dia secara singkat menceritakan keterampilan jiwa dan karakteristik roh bela diri Wu Zhangkong dalam ingatannya. Bagaimana cara mendistribusikannya? Tanya Wu Siduo. Dia tidak pandai memimpin tim, dia terbiasa melakukannya sendiri. Luo Guixing berkata, Tang Wulin, meskipun Anda pandai mengendalikan, Anda lebih baik dalam menyerang. Kemudian Anda berada di depan, Wu Siduo menyelinap dari samping. Saya berada di kendali pusat, dan Guyu meluncurkan serangan jarak jauh di belakang. Kami di sini. Ini pertama kalinya bekerja sama. Seharusnya tidak terlalu rumit. Lebih baik sederhana saja. Guyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dengan lembut dipegang oleh Tang Wulin. Oke, seperti yang kamu katakan. Luo Guixing tersenyum. Saat ini, 5 menit telah tiba, dan keempat pria itu naik ke atas panggung. Kami memilih guru tari, kata Luo Guixing. Tang Wulin berdiri di depan, Luo Guixing di belakangnya, Guyu di belakang Luo Guixing, dan Wu Siduo berdiri di samping Tang Wulin. Keempatnya membentuk formasi yang agak aneh. Wu Siduo melihatnya. Tang Wulin, bisakah kamu menghentikannya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, ini pasti tak terhentikan. Guru sekarang menjadi basis kultivasi cincin ketujuh. Tapi saya bisa mengulur waktu untuk semua orang. Nah, lakukan yang terbaik. Wu Siduo berkata dengan lemah. Luo Guixing berkata, Tang Wulin, beri kami 3 detik, dan aku akan membantumu mengendalikannya. Jangan simpan, gunakan kemampuan apapun yang Anda miliki. Bagus. Tang Wulin mengangguk. Om. Cahaya naik dan berubah menjadi topeng transparan putih besar yang menutupi seluruh kompetisi. Mata Tang Wulin memadak dan dia menarik napas dalam-dalam. Wu Zhangkong berada 50 meter di depan mereka, dan pakaian putihnya berkibar, masih ekspresi ketenangan. Mulailah. Dengan pengumuman Shen Yi, kelas tempur yang sebenarnya dimulai. Tang Wulin bergerak, dan kaki kirinya menginjak tanah dengan raungan. Seluruh orang itu sudah seperti anak panah, melompat ke arah Wu Zhangkong. Lingkaran cincin roh. Semuanya ungu saat naik. 3 cincin. Ungu milenium 3 cincin. Melampaui pencocokan cincin jiwa terbaik juga merupakan simbol dari yang kuat. Teman sekelas yang menonton pertandingan di antara penonton melihat 3 cincin di tubuhnya dan segera mengerti bahwa ini adalah terobosan sebelumnya simbol. Rerumputan biru perak menyembur keluar dari Tang Wulin. Rumput biru peraknya tampak lebih jernih, volumenya tidak berubah, tetapi tekstur bagian dalamnya menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Jika dulu seperti urat daun garis-garis di rumput perak biru, lalu, sekarang garis-garis di rumput perak biru mulai terlihat seperti pembuluh darah tubuh manusia. Meskipun itu hanya bentuk yang belum sempurna, Tang Wulin dengan jelas merasakan bahwa rumput perak birunya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini tidak hanya dibawa kepadanya oleh 3 cincin, tetapi juga keuntungan dari promosi cahaya keemasan kecil dari jiwa dan manfaat dari menerobos segel ketiga dari Raja Naga Emas. Sublimasi Wuhun secara keseluruhan. Rerumputan biru keperakan terhampar di sekitar tubuh Tang Wulin, lalu menyerbu ke arah Wu Zhangkong, penuh tanaman merambat, megah. Kemampuan roh pertama diaktifkan dengan belitan. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengeluarkan suara rendah, matanya berbinar. Kidan darah mengalir deras di tubuh, dan lapisan sisik emas menutupi lengan kanan, bahu kanan dan seluruh dada. Bagian belakang atas juga mencakup lebih dari setengah. Cakar naga emas di tangan kanan menonjol. Menghadapi Wu Zhangkong, bagaimana mungkin dia berani memiliki reservasi? Shen Yi pernah berkata sebelumnya, yang harus mereka hadapi adalah para guru dalam kondisi sempurna. Wu Zhangkong tidak bergerak sampai saat ini, dan lingkaran cincin roh muncul dari bawah kakinya, 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Pertandingan cincin roh yang mengerikan. Saat pedang Tian Shuang melintas dari telapak tangannya, suhu di seluruh kompetisi turun seketika. Wu Zhangkong memegang ujung Sky Frost Sword dengan tangan kirinya, dan menjentikkan tangan kanannya,
Sky Frost Sword muncul, dan sutra cahaya bermekaran seperti bunga mekar. Kemampuan roh pertama, Frost Mark. Dia tidak hanya mengandalkan ilmu pedang, dia menggunakan keterampilan roh segera setelah dia muncul. Paksaan yang kuat dari 7 cincin jiwa Sage bergegas menuju wajahnya. Tanggulin mengertakkan gigi dan menahannya, masih mengendalikan awal yang berliku. Pada saat yang sama, rumput perak biru muncul di depannya, melayang, dan berubah menjadi keberadaan seperti perisai untuk pertahanan luar. Bab 342 bekerja sama dengan langit. Tanda embun beku jatuh di atas rumput biru perak, dan rumput perak biru tiba-tiba bersinar saat berdiri, itu seperti cahaya yang bersinar, dan setiap rumput perak biru berubah menjadi biru menyilaukan dalam sekejap. Itu tidak terpotong oleh tanda embun beku, tetapi itu diisi dengan lapisan es dan membeku di udara. Mata Wu Changkong bergerak sedikit, dan dia mengangguk diam-diam. Rumput perak biru Tanggulin setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan basis kultivasinya sendiri, meskipun dia tidak habis-habisan, rumput perak birunya terlihat jelas dari bekas luka es. Pada saat ini, cahaya perak berkedip di bawah kaki Wu Changkong dan kunci ruang Luo Guising diaktifkan. Kontrol Luo Guising tepat, dan itu adalah momen berikutnya ketika tanda es meletus. Ini adalah saat Wu Changkong mengerahkan kekuatannya. Bahkan lebih baik adalah selama pergantian keterampilan jiwa Master Jiwa. Ada celah besar antara basis budidaya kedua belah pihak, dan kunci ruangnya tidak dapat mengendalikan Wu Changkong, tetapi kunci ruang berhasil mengganggu kemampuan jiwa Wu Changkong berikutnya. Dengan basis kultivasi Luo Guising untuk dapat melakukan ini, itu sudah cukup sulit. Ini, Wu Shiduo juga telah tiba. Dia sengaja berangkat setelah setengah langkah di belakang Tanggulin, tetapi kecepatannya sangat cepat saat Luo Guising menyelau Wu Changkong. Dia baru saja tiba, dan kemampuan jiwa pertama, Nether Spike, diluncurkan. Cahaya ilusi hitam pekat mencapai sisi Wu Changkong sekaligus, dan cakar yang rumit langsung menuju pinggang dan tulang rusuk Wu Changkong. Meski ini adalah kali pertama bagi keempatnya untuk bekerja sama, kontrol dan ritme dari ketiga tembakan tampak tepat. Tubuh Wu Changkong berputar, menggunakan tubuhnya untuk menggerakkan pedang Tian Shuang. Pakaian putih berkibar, dan bilahnya telah mencapai bagian depan tusukan bawah. Ding! Dengan suara yang tajam, Wu Shiduo disambar petir, tetapi pada saat ini, cahaya perak jatuh tepat padanya. Itu adalah uang magis Luo Guising untuk mengirimkan kemampuan orang lain, membuat Wu Shiduo seketika menghilang di depan Wu Changkong. Punggung tangan Wu Changkong tidak bisa menimpanya. Tanggulin telah bergegas ke Wu Changkong saat ini, dan cakar naga emas dengan tangan kanannya langsung menuju ke Wu Changkong untuk menembak. Ketika dia menembakkan cakar ini, penonton dapat dengan jelas mendengar suara menusuk di udara. Ada serangkaian ledakan udara di udara. Di depan cakar naga emas, cahaya keemasan setinggi 1 kaki melompat keluar dan melewati udara. Pada saat itu, 5 jejak gelap dibawa ke udara. Wu Changkong juga terkejut. Pedang es di langit memantul, dan pedang panjang biru mengeluarkan cahaya putih. Tampaknya cahaya putih itu hanya beberapa kali lebih besar dari tanda embun beku sebelumnya, dan itu hanya pedang cahaya kecil. Namun, Tanggulin merasa sangat berbeda dari depan dalam perasaannya, itu jelas merupakan serangan teroris yang dibentuk oleh superimposisi ribuan tanda es. Itu masih kemampuan jiwa pertama, tapi itu adalah kemampuan jiwa pertama yang sama sekali berbeda. Dalam suara teredam, cahaya pedang putih meledak di panggung kompetisi. Cahaya keemasan berkedip, yang sebenarnya adalah perasaan cahaya keemasan yang dilepaskan dari cakar naga emas Tanggulin. Tanggulin ditutupi dengan lapisan embun beku, tetapi pedang Tian Shuang sedikit terpental. Diblokir. Tanggulin merong rendah, dan cincin roh di tubuhnya tiba-tiba berubah. 3 cincin roh ungu menghilang dan digantikan oleh cincin roh emas cerah. Kekuatan ki dan darah melonjak, dan tubuh naga emas dilepaskan. Saya melihat cahaya keemasan tertinggal di tubuh Tanggulin, suara naga samar terdengar, dan seluruh kulit orang berubah menjadi emas pucat. Lengan kanan meledak, benar-benar memperlihatkan lengan yang tertutup sisik emas, dan setiap skala benar-benar tegak. Pada awalnya, cakar naga emas juga sepertinya tumbuh sedikit lebih besar. Di bawah pengaruh darah yang kuat, embun beku di tubuhnya langsung menghilang. Cakar naga emas dengan tangan kanannya menembak lagi. Kali ini, 5 bilah cahaya keemasan lewat dalam sekejap. Panjang setiap bilah cahaya melebihi 7 kaki. Saat mereka muncul, udara antara Tanggulin dan Wu Changkong diputar dengan keras, dan suara naga rendah asli menjadi lebih keras. Wu Changkong menderita lebih dari serangan ini. Wu Shiduo sebelumnya diteleportasi di belakangnya oleh Luo Guising. Ketika Tanggulin menahan serangan Wu Changkong, tubuh Wu Shiduo berkedip secara bergantian dalam warna hitam dan putih. Menjadi lebih besar, keterampilan fusi seni bela diri tubuh sendiri, hantu harimau putih, aktifkan.
Lawan mereka adalah pembangkit tenaga listrik jiwa suci cincin ketujuh. Dia adalah guru dari Akademi Shrek. Dari awal rencana pertempuran, tidak ada gunanya menunda waktu. Dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik tujuh cincin, tidak mungkin bagi mereka untuk menunda. Pengaturan taktis Luo Guixing adalah menyesuaikan semua orang ke keadaan terbaik sebanyak mungkin dan semua menampilkan kekuatan terkuat mereka. Selama kekuatan sendiri digunakan sepenuhnya, maka tujuan pertempuran akan tercapai. Ketika Wuxi Duo Nether White Tiger muncul, dan ketika Golden Dragon Terrifying Claws milik Tang Wulin menembak, Nether White Tiger dan Tiger Claws milik Wuxi Duo juga menepuk Wu Changkong dari belakang. Pada saat yang sama, tombak yang bersinar dengan 4 cahaya lahir dari langit, membumbung ke langit, menggambar parabola yang indah di udara, dan jatuh langsung ke kepala Wu Changkong dengan ketepatan yang tak tertandingi. Banyak siswa di antara penonton telah menyaksikan. Serangan keempat anggota kelas ini terlalu kuat. Terutama ketika cakar naga emas Tang Wulin dan harimau putih Nether Wuxi Duo muncul, mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang meletus seperti badai di atas panggung. Menghadapi serangan dari 3 sisi, Wu Changkong hanya membuat satu gerakan yang sangat sederhana, dengan pedang Tian Shuang di tangannya tegak dan ujung pedang mengarah ke atas. Cincin roh keempat di tubuhnya bersinar. Dalam sekejap, Tang Wulin dan Wuxi Duo merasa bahwa mereka tidak lagi menghadapi seseorang, tetapi gunung yang megah, dan tampaknya mereka tidak dapat mengguncang mereka apapun yang mereka lakukan. Badai energi yang mengerikan meledak di saat berikutnya. Pertama, serangan macan putih Netherworld jatuh. Kemudian cakar menakutkan naga emas Tang Wulin, dan akhirnya tombak paralel 4 warna jatuh dari langit. Raungan keras meledak di ring kompetisi, dan gelombang kejut energi yang kuat menyebabkan perisai di sekitar ring kompetisi sedikit bergoyang. Karena badai energi begitu kuat, semua yang ada di panggung menjadi ilusi. Untuk sementara, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di atas panggung. Pada saat ini, tiba-tiba, dengungan yang lebih jelas dan lebih intens terdengar. Cahaya biru melesat ke langit, cahaya biru setinggi 7 meter, dan itu adalah pedang raksasa biru jernih. Niat pedang dingin meledak, dan macan putih Netherworld dan Tang Wulin memantul hampir bersamaan dan dikirim ke udara. Kemudian ada halo lain berkedip, dan pedang raksasa sepanjang 7 meter itu terangkat dan berubah menjadi 9 pegangan, menebas masing-masing ke arah Tang Wulin dan Wuxi Duo. Begitu lingkaran roda pedang besar itu muncul, bahkan para siswa yang menyaksikan pertarungan dari penonton merasakan perasaan tercekik yang kuat. Sebuah cahaya perak melintas di tubuh Wuxi Duo, dan sosoknya menghilang lagi. Dipengaruhi oleh kepergiannya, satu-satunya target dari 9 pedang besar, dengan rasa dingin yang menggigit dan kekuatan yang tak tertandingi, langsung pergi ke Tang Wulin dan tersapu. Jika Tang Wulin kena kali ini, akan terbunuh meski ada 9 nyawa. Keterampilan jiwa keempat Wu Zhangkong Frost Bingyu, keterampilan jiwa kelima Frost Bingyu. Benar saja, dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan langsung menggunakan 2 kemampuan roh yang kuat. Melihat bahwa Tang Wulin tidak dapat dihindari, bahkan pedang raksasa 9 tangan Wu Zhangkong telah diubah dari menebas menjadi horizontal. Tiba-tiba, cahaya perak lain menyala, dan kemudian Tang Wulin menghilang di udara. Hebat! Tatapan semua orang tanpa sadar menatap Luo Guixing, yang bertanggung jawab atas kontrol lapangan tim di kejauhan. Dia mampu meneleportasi rekan satu timnya 2 kali dan menghindari serangan kuat Wu Zhangkong. Kedua teleportasi ini bisa dikatakan luar biasa, terutama kedua kalinya, hampir selesai sebelum Frost Bingyu masuk ke tubuh, ketika Tang Wulin bahkan membuat tangan kanan cakar naga emas untuk melawan. Namun, mereka segera menemukan bahwa itu salah. Karena Luo Guixing juga terkejut saat ini, dia menoleh dan melihat sosok di belakangnya. Macan putih Netherworld diteleportasi ke tubuh Luo Guixing, hanya untuk memblokir hawa dingin yang pahit dari kejauhan, tetapi Tang Wulin muncul di belakangnya, di samping Guyu. Bab 343 kalah. Bagaimana Anda juga dapat mentransfer waktu dan ruang? Luo Guixing berkata tidak berani mempercayainya. Guyu menatapnya dengan dingin, kenapa kamu bisa tapi aku tidak bisa? Hati-hati. Suara Wuxi Duo terdengar di depan. Macan putih Netherworld mendongak ke langit dan mengeluarkan raungan, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ilusi, tubuh besar itu menjadi benar-benar transparan, dan dia bergegas menuju Changkong lagi. Shuangyu Binglun menyapu ruang kosong, Wu Changkong muncul kembali, lengan kanannya terangkat tinggi, memegang Shuang Bingyu yang besar. Pedang besar itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan keempat Tang Wulin itu menatap dengan dingin. Macan putih Netherworld menerkamnya, Wu Changkong tidak menembakkan pedangnya, tetapi menembaknya dengan tangan kirinya. Cincin roh kedua di tubuhnya berkedip, dan kabut putih meledak, menyelimuti macan putih Netherworld dalam sekejap, sementara Frost Bingyu melambai di kejauhan.
Serangkaian tanda es sutra pedang yang 10 kali lebih besar dari yang asli langsung ke Luo Guixing, Tang Wulin dan Guyu untuk menutupinya. Tang Wulin melangkah maju dan berdiri di depan Luo Guixing, matanya sangat tenang, dan dia tidak panik karena rasa malu saat ini. 3 cincin roh bersinar di bawah kakinya, dan tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusat, segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Tanaman merambat rumput perak biru naik dari tanah, seolah-olah mereka berubah menjadi pohon raksasa, menutupi dirinya, Luo Guixing dan Guyu. Tanaman merambat itu tampaknya memiliki kehidupan, terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring besar. Di depan tanda embun beku yang dipotong oleh Frost Bingyu, mereka menyala dan hancur satu demi satu. Membuang secara konstan. Tapi proses inilah yang membeli waktu untuk ketiganya Tang Wulin. Duri-duri itu bermunculan dari tanah dan diselingi di antara tanaman merambat yang lebat. Tang Wulin sangat bahagia, dan tanaman merambat itu menjerat duri-duri itu dan memperkuat keseluruhannya menjadi penutup yang tebal. Kecepatan terobosan tanda embun beku tiba-tiba melambat, dan duri tanah yang rusak juga berubah menjadi puing-puing dan melesat di udara. Guyu Jiao berteriak dan melambaikan tangannya. 3 cincin roh di tubuhnya bersinar pada saat yang sama. Tornado Qian langsung menyelimuti dia dan Tang Wulin. Keduanya berdiri di depan mata angin. Angin bertiup keluar dan mengeluarkannya. Pasir dan kerikil. Ekspansi dengan cepat. Sama seperti saat dia berurusan dengan Wuxi Duo hari itu. Luo Guixing tidak diselimuti untuk pertama kalinya, tapi dia terhuyung mundur dan jatuh ke samping, didorong oleh angin kencang. Pada saat ini, sebatang pohon anggur terbang dan melilit pinggangnya, menariknya ke dalam tornado yang baru saja mulai terbentuk. Guyu memelototi Tang Wulin, "Kamu baik sekali, tidakkah kamu melihat seseorang dengan sengaja menargetkanmu?" Tang Wulin hanya tersenyum, tetapi wajah Luo Guixing menjadi sedikit jelek. Namun, matanya dengan cepat menjadi kaget. Di depannya dan Tang Wulin, wajah Guyu serius, dan 3 lingkaran cincin roh di tubuhnya berkedip secara bergantian, dan molekul energi di udara menjadi keras hampir seketika. Yang lebih aneh adalah tangan Guyu bergerak secara ritmis seperti kupu-kupu melalui bunga, lingkaran cahaya dengan warna berbeda terus meluas keluar, bergabung dengan tornado. Awalnya berwarna sian murni. Tornado itu melejit beberapa kali dalam waktu beberapa tarikan napas. Lalu ada es kerucut biru, yang dengan cepat bergabung menjadi tornado, dan menyatu dengan bebatuan. Ada ini setelah kerucut es muncul, mereka tidak terlalu terpengaruh oleh dinginnya Wu Changkong Tian Xuangjian. Ini belum berakhir, Luo Guixing memperhatikan, tangan Guyu berubah menjadi putih keperakan, dan sinar putih keperakan terus dilepaskan dari tangannya, setiap cahaya perak berkedip, dan ketika jatuh ke tornado, tornado itu bertiup. Sentuhan hitam ditambahkan selama rotasi. Kontrol 4 elemen atribut? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Luo Guixing. Angin, tanah, es, luar angkasa. Keempat elemen itu sudah luar biasa, dan dia juga bisa menggunakannya bersama. Menambahkan satu elemen, aura tornado ini telah mencapai tingkat puncak cincin ketiga, menambahkan yang kedua, langsung menjadi keberadaan tingkat cincin keempat. Dengan 3 suntikan, fluktuasi energi ledakan sudah mendekati Wuxi Duo. Anda Ming Baihu. Keempat elemen tersebut saling melengkapi dan bahkan terus bergabung saat tornado berputar. Tornado telah berubah dari warna cian asli menjadi abu-abu cian, seolah memancarkan keheningan yang tak terkatakan. Bekas luka es terbang di atas, jatuh ke dalam tornado, dan langsung berubah menjadi debu. Tanda embun beku terbang lagi, tetapi mereka juga tertelan dan menghilang oleh tornado satu persatu. Luo Guixing tidak melihat Guyu menunjukkan kekuatannya selama pertempuran pemimpin regu hari itu, jadi dia tidak tahu bahwa Guyu akhirnya mengalahkan Wuxi Duo, dan Wuxi Duo tidak akan mengatakan hal seperti itu secara langsung. Ketika seorang siswa mengakhiri pertarungan memperebutkan monitor, Shen Yi mematikan sebagian layar. Beberapa pemantauan tidak dapat dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Luo Guixing melihat kekuatan Guyu. Ketika Tang Wulin menjadi pemimpin regu, Luo Guixing sangat tidak yakin menurutnya, Tang Wulin memiliki satu kemampuan dan Wu Hun memiliki kemampuan untuk mengontrol, tetapi dia juga pandai dalam kekuatan. Tidak ada yang ekstrim, dan tidak ada pihak yang senang. Hanya saja dia menggunakannya dengan baik, dan keberuntungan bisa menjadikannya pemimpin regu. Dia yakin bisa mengendalikannya sampai mati saat menghadapi Tang Wulin 1 lawan 1. Tetapi pertempuran hari ini pecah, dan ketika dia melihat Tang Wulin menggunakan cakar terine naga emas, mentalitasnya telah berubah.
Meskipun kekuatan naga emas Deinonychus tidak sekuat harimau putih Nether Wuxi Duo, ledakan pada saat itu tidak membutuhkan waktu selama persiapan Wuxi Duo, dan setelah Tangwulin memasuki 3 alam lingkungan, aura seluruh orang menjadi berbeda. Tapi jumlah ini tidak seberapa dibandingkan dengan 4 elemen yang ditunjukkan Guyu di hadapannya. Keempat elemen dikendalikan, diintegrasikan, dan dapat digunakan dalam pertempuran sungguhan. Kekuatan mentalnya pasti telah mencapai alam Linghai. Basis budidaya kekuatan spiritual alam Linghai berusia 13 tahun. Bahkan sebagai anggota dari daftar jenius muda, Luo Guixing merasa lemah. Ternyata yang ini adalah yang terkuat di depannya. Dia rela mengalah pada Tangwulin. Mungkinkah Tangwulin memiliki warisan yang lebih dalam? Dalam waktu singkat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Luo Guixing. Tapi di sini, tornado Guyu masih pecah. Es dan kabut berkumpul dan macan putih Netherworld menghilang, hanya menyisakan Wuxi Duo yang berdiri tak bergerak. Seluruh tubuh Wuxi Duo ditutupi dengan lapisan putih kristal, dan sepertinya membeku di sana. Frost Bingyu lahir di tangan Wu Changkong, cincin roh ketiga bersinar, dan Tian Shuang Slash diluncurkan. Dia hanya berdiri diam di tempat, dan pedang raksasa Shuang Bingyu mengeluarkan cahaya besar dari atas ke bawah. Bilah cahaya itu panjangnya 10 meter dan terbang dengan berani dan langsung menebas tornado yang berjarak 50 meter. Tornado mengalir sebentar-sebentar, dan 4 atribut berdampak pada Sky Frost Slash di bawah amplifikasi Frost Bingyu itu, dan dengan cepat menghilang, sementara Sky Frost Slash hanya perlahan-lahan meredup. Tangwulin dan mereka bertiga menunjukkan sosok mereka, tetapi Wu Shangkong sudah berdiri dengan pedangnya. Dengan dingin berkata, "Idiot." Ya, latihan tempur yang sebenarnya ini sudah berakhir. Tangwulin dan yang lainnya kalah tanpa Wuxi Duo Netherworld White Tiger. Mereka bertiga juga menghabiskan banyak uang. Selama Wu Changkong terus menyerang, mereka akan langsung kalah. Kritiknya hanya 2 kata, tapi wajah ketiga orang itu demam. Mereka semua adalah orang-orang pintar, dan tentunya mereka mengerti apa artinya Wu Changkong. Dalam pertempuran ini, hanya kerjasama awal yang dianggap diam-diam, dan ketika Luo Guixing memindahkan Wuxi Duo dan Guyu memindahkan Tangwulin, keterasingan sudah muncul, atau meledak. Kerjasama antara Tangwulin dan Guyu tidak ditampilkan dengan sempurna, apalagi Luo Guixing, yang berdiri di sana tanpa semangat juang. Semula, mereka berempat bukan lawan Wu Shangkong, tanpa kerjasama, hasilnya bisa dibayangkan. Wu Changkong menampar Wuxi Duo dengan telapak tangan, dan Wuxi Duo bergetar. Segera kabut es menghilang dari tubuhnya, tetapi seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Keempat orang itu mengundurkan diri, wajah mereka sangat jelek. Shen Yi tidak mengkritik mereka, baru saja memerintahkan grup berikutnya untuk naik ke panggung. Wuxi Duo memandang Tangwulin, lalu Luo Guixing, mendengus, berjalan ke samping untuk mencari tempat duduk, wajahnya sangat jelek. Tangwulin menghela nafas, kesalahannya ada pada saya. Perkiraan saya tentang Guru masih kurang. Setelah memasuki cincin ke-7, keseluruhan kekuatan Guru menjadi lebih dari 2 kali lipat. Saya tidak bekerja sama dengan semua orang. Luo Guixing tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia juga pergi ke samping dan duduk. Guyu berkata dengan dingin, "Apakah Anda seorang komandan tim?" "Anda tidak." "Jika tidak, mengapa bertanggung jawab untuk diri sendiri?" Komandan tim belum berbicara. Luo Guixing menatap Guyu, matanya berkedip karena marah. "Lebih." Guyu menatapnya dengan enggan. Tangwulin mengerutkan kening. Situasi ini jelas bukan yang dia ingin lihat. Untuk menjadi master armor pertempuran, mengandalkan kekuatan satu orang saja tidak cukup. Itu mengharuskan semua orang untuk bekerja sama dan dengan sepenuh hati. Bab 344 menyelesaikan. Basis kultivasi mereka saat ini awalnya adalah upaya tingkat tinggi untuk membuat baju besi perang satu kata. Jika tidak ada kesatuan, maka tidak ada kemungkinan berhasil sama sekali. Tapi sekarang situasi ini sudah jelas. Luo Guixing dan Wuxi Duo sebenarnya tidak terlalu yakin pada diri mereka sendiri. Duduk di posisi pemimpin regu, mereka secara alami akan menarik perhatian semua orang, bahkan permusuhan. Apakah ini yang saya inginkan? Namun, dia tidak akan mundur, karena dia sudah dalam posisi ini. Jika dia hanya mengalami sedikit kesulitan, dia tidak akan bertarung. Itu bukan karakternya. Tangwulin menepuk bahu Guyu, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara. Kemudian dia berjalan ke Luo Guixing dan duduk. "Kamu sangat mampu dan berwibawa. Tetapi kamu tidak dapat menyangkal bahwa aku sekarang adalah pemimpin regu kelas 1, kata Tangwulin ringan. Luo Guixing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Lalu kenapa?" Tangwulin tersenyum tipis, "Tidak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kamu ingin menantang posisiku, kamu tidak memiliki kesempatan semester ini."
Kamu adalah orang yang pintar. Jika kita bertarung secara internal, maka itu hanya akan mempengaruhi kemajuan semua orang. Entah Anda diyakinkan oleh saya atau tidak, kita tidak dapat menyangkal bahwa kita sekarang adalah keseluruhan, kelompok kecil, dan bahkan anggota kelas. Kultivasi itu seperti berlayar melawan arus tanpa kemajuan. Mundur. Ada banyak orang yang ingin melampaui kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengesampingkan prasangka kita dan bekerja keras bersama. Yang bisa saya jamin adalah bahwa kita akan memperlakukan semua orang secara setara dalam menempa dan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan semua orang dalam produksi baju besi perang. Satu kata pada saat yang sama, saya berjanji bahwa pada akhir semester ini, saya dapat memiliki beberapa armor tempur, dan Anda juga dapat memiliki beberapa. 4 orang dalam kelompok kita adalah sama. Jika Anda ingin menjadi ketua kelas, bekerja keras untuk tumbuh dan berkultivasi bersama. Pukul aku saat semester berikutnya dimulai. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan berjalan menuju Wusi Duo. Telinga Wusi Duo sangat bagus, dia dan Luo Guising tidak terlalu jauh, dia juga mendengar kata-kata Tang Wulin. Kegagalan ini adalah kesalahanku. Aku tidak bekerja sama denganmu dengan baik. Pada saat yang sama, aku menilai kekuatan guru salah. Kita mungkin bukan teman, tapi kita harus menjadi mitra. Aku bukan pemalsu tingkat 4, tapi tingkat 5. Mendengarkan kata-kata Tang Wulin di depannya, Wusi Duo hanya mengangkat kepalanya, tetapi ketika ia akhirnya mengucapkan kata 5, seluruh tubuh Wusi Duo ini terguncang. Tarian Tang Lin tersenyum, dan masa depan bisa menjadi dewa tukang kayu di tempat divisi hubungan baik, sepertinya menjadi pilihan yang baik. Lagi pula, tujuan masa depan kita adalah 4 karakter melawan divisi lapis baja, bukan? Dengan kata-kata ini, dia mengulurkan tangan kanannya ke Wusi Duo. Wusi Duo sedikit ragu-ragu, tetapi masih mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangannya. Tang Wulin berkata, sepulang sekolah hari ini, saya akan melakukan penempaan dasar dari baju besi pertempuran pertama kami berempat. Kamu benar. Suara Luo Guising datang dari belakang. Tang Wulin menoleh ke arahnya, Luo Guising berinisiatif untuk mengulurkan tangan kepadanya, kamu adalah pemimpin regu dan pemimpin kelompok kami. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengambil semua tanggung jawab. Saya selalu menunggu kamu melakukan kesalahan. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menjabat tangannya, terima kasih atas dorongannya. Kedua mata itu bertabrakan di udara, dan percikan api meledak tipis. Luo Guising sebenarnya sangat bangga pada dasarnya, tetapi pada saat ini, dia juga harus mengakuinya. Dia harus menghadapi lawan Tang Wulin. Apakah orang ini dalam basis kultivasi atau dalam karakternya, dia layak mendapatkan perhatiannya. Jika dia tidak bisa mengungguli dia selama studinya di halaman luar, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa berdiri di atas. Tang Wulin, Guyu, dan Wusi Duo adalah tujuan yang ingin dia lampaui. Tang Wulin melambai ke Guyu. Guyu datang. Tang Wulin melepaskan tangan Luo Guising dan mengulurkan telapak tangannya di tengah. Guyu secara alami meletakkan telapak tangannya di bawah telapak tangannya agar pas dengannya. Wusi Duo dan Luo Guising saling memandang dan meletakkan tangan mereka masing-masing. Shen Yi telah memperhatikan pertempuran sebenarnya dalam kompetisi, tetapi sudut matanya memperhatikan mereka. Ketika dia melihat tangan 4 orang Tang Wulin bertumpuk, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menunjukkan sentuhan samar. Tersenyum. Tidaklah buruk memiliki masalah. Hal yang mengerikan adalah saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin tidak memiliki masalah seperti itu. Saudara itu menilai dia dengan benar, dia adalah tipe orang yang lahir dengan kualitas kepemimpinan. Tang Wulin dan yang lainnya dengan hati-hati menyaksikan pertempuran yang sebenarnya di belakang mereka, beberapa siswa di kelompok terakhir memilih untuk menari cangkong atau Shen Yi. Tetapi tidak ada keraguan bahwa semua gagal total. Hanya kelompok Su Yucheng dan kelompok yang Nianxia yang bertahan sedikit lebih lama. Wu Changkong dan Shen Yi keduanya adalah basis kultivasi 7 cincin. Ketika mereka mencapai alam sage jiwa 7 cincin, kekuatan jiwa mereka membentuk sistem mereka sendiri, dan konsumsi umum bukan merupakan kelemahan bagi mereka. Para siswa juga benar-benar melihat kekuatan kedua guru itu menghadapi lawan yang begitu kuat. Mereka juga tidak berdaya. Setelah pelajaran praktis, setiap orang dipukul dengan berbagai tingkatan, tetapi Shen Yi dan Wu Changkong tidak menganalisis untung dan rugi bagi mereka. Saat pertarungan selesai, kelas pertarungan sebenarnya sudah berakhir. Ini adalah metode pengajaran Shrek, memungkinkan siswa untuk memahami dan memahami sendiri, tanpa terlalu banyak bimbingan subjektif. Apakah masalah dapat ditemukan dan diselesaikan tergantung pada apa yang dilakukan siswa. Dalam hal ini, hanya bakat asli yang akhirnya bisa keluar.
Setelah makan malam, mari kita bahas pembangunan armor perang bersama. Sepulang sekolah di pagi hari, Tang Wulin memanggil Wu Duo dan Luo Guising, ditambah Guyu, mereka berempat pergi ke kafetaria bersama. Nafsu makan Tang Wulin selalu mengejutkan, dan Wu Duo dengan dingin memandangi piring di atas meja setelah dia makan, dan tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Kamu bisa makan begitu banyak, siapa yang mampu membelinya? Tidak ada. Biarkan kau meningkatkannya. Guyu hampir berseru. Luo Guising duduk di samping, menatap Tang Wulin, dan kemudian ke Guyu, matanya sedikit lebih dalam. Wu Duo memandang Guyu dengan dingin, dan hendak berbicara, tetapi disela oleh Tang Wulin. Ayo kita sewa kamar. Ada banyak ruang tempat di Asosiasi Pandai Besi, jadi saya menyewa satu langsung dari sana pada waktunya, sebagai markas kita. Membuat baju besi pertempuran tidak diragukan lagi adalah hal yang paling penting bagi mereka. Setelah meninggalkan restoran, mereka berempat datang ke Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin langsung menemui Feng Lao dan mengungkapkan pendapatnya. Kedatangan. Baiklah, ya, saya akan memberi Anda satu. Saya akan mengumpulkan Anda 1000 poin kontribusi secara simbolis setiap bulan. Feng Wuyu dengan mudah membantu mereka memecahkan masalah tersebut. Terima kasih, Guru. Tang Wulin hendak membawa teman-temannya pergi, tetapi dipegang oleh Feng Wuyu, anak Anda jangan pergi. Saya beri waktu 2 jam, 2 jam. Nanti, datanglah untuk belajar menempa denganku. Kamu tidak bisa membuang waktu, tahu? Oke. 2 jam sudah cukup. Tang Wulin buru-buru tertawa. Dia benar-benar takut dengan tatapan mata Feng Wuyu, dan kepribadian gurunya agak cemas. Namun, dia tidak tahu apa yang akan dia ajarkan sendiri setelah memasuki ranah penempaan spiritual. 2 jam cukup untuk menyelesaikan 1000 tempaan dan pemurnian sendiri untuk menjadi kaya. Shen Yin dan Mo Yin Tang Wulin sudah tersedia, dan Wu Duo serta Luo Guising memilih logam langka yang mereka beli langsung dari Asosiasi Pandai Besi dengan poin kontribusi mereka. Wu Duo memilih Ghost Iron, logam dengan atribut dingin dan atribut gelap yang langka. Kualitasnya sendiri memang istimewa, namun hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya, sehingga harganya tidak terlalu mahal. Luo Guising memilih Thousand Chance Bronze yang memiliki atribut spasial dan cocok untuknya. Tembaga Tianji hanya dapat dianggap sebagai logam langka sedang. Setelah mendengarkan logam yang mereka pilih, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Setiap orang pintar, dan mereka tidak ingin memakan pria gemuk hanya karena mereka berbakat, dan mereka tidak memilih logam langka teratas. Dengan cara ini, apakah itu menempa atau membuat baju besi perang, itu akan relatif lebih mudah. Bab 345 bagian pertama dari baju besi pertempuran. Armor pertempuran satu kata, yang paling penting adalah mengumpulkan pengalaman untuk mempersiapkan produksi baju besi pertempuran 2 kata di masa depan. Armor pertempuran 2 karakter akan ditinjau kembali, dan materialnya akan sepenuhnya berubah. Oleh karena itu, material dari armor perang 1 kata tidak mempengaruhi masa depan semua orang. Old Feng sangat baik padamu. Luo Guising berkata dengan tulus sambil menatap pandai besi di depannya. Ruang tempat ini berukuran 150 meter persegi, dan di sebelahnya adalah rak logam langka, yang tentu saja kosong sekarang. Tapi ruang tempat ini lebih dari 2 kali lebih besar dari biasanya. Peralatan di dalamnya adalah yang paling canggih, tapi hanya 1000 poin kontribusi yang dikumpulkan setiap bulan. Ini adalah hak istimewa. Tang Wulin tersenyum, saya akan membantu Anda menyelesaikan 1000 penempaan terlebih dahulu. Guyu, apakah Anda memiliki arah dasar dalam desain Anda? Sebelum menempa dan memurnikan, mari kita bahas terlebih dahulu. Guyu mengangguk sedikit, saya telah mendiskusikan beberapa rencana desain dengan mereka, dan saya memahami situasi Anda, jadi saya membuat draft pertama dari desain tersebut. Sambil berbicara, dia berjalan ke meja tempat dan mengambil setumpuk gambar dari peralatan penyimpanannya. Dia pertama kali mengeluarkan cetak biru dan berkata, armor pertempuran pertama yang ingin kami tempa adalah yang ada di tangan kanan. Alasan mengapa saya memilih baju besi tangan adalah karena itu paling mudah digunakan dalam pertempuran. Ini akan diperbaiki secara langsung. Pelindung tangan termasuk telapak tangan dan lengan bawah, sampai dekat dengan siku, itu dianggap sebagai pelindung tangan. Sebenarnya telapak tangan dan lengan bawah. Gambar ini adalah sketsa yang kubuat untukmu. Dia menyebarkan gambar itu dan menunjuk ke pola di atasnya untuk dijelaskan kepada Tang Wulin. Logam yang kamu pilih adalah Immersion Silver, terutama untuk memperkuat kekuatan jiwamu sendiri. Aku telah mempertimbangkan pelindung tanganmu dengan hati-hati, karena telapak tanganmu bisa berubah menjadi cakar naga emas, jadi kelenturan dari baju besi pertempuran 1 kata sangat penting. Aku ada di telapak tanganku.
Formasi-deformasi dirancang untuk memastikan bahwa tangan kanan dan lengan bawah Anda akan terus ditutupi oleh baju besi pertempuran setelah perubahan apapun. Pada saat yang sama, saya meninggalkan lubang di ujung jari untuk memfasilitasi cakar Anda untuk memanjang, dan cakar naga emas Anda itu sendiri ini sudah sangat tajam. Formasi sihir inti di punggung tangan terutama digunakan untuk meningkatkan vitalitas dan kekuatan jiwa Anda. Ini adalah formasi sirkuit ganda, dan saya mendesainnya seperti ini, kata Guyu dengan detail. Tang Wulin, yang melihat garis rumit pada gambar, tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya. Desain mecha sebenarnya bukan hal yang sederhana. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan core array, desainnya sendiri sangat rumit, dan pasti tidak mudah untuk dibuat. Dia mengintip ke Wuxi Duo dan Luo Guixing, dan dengan jelas melihat bahwa ekspresi mereka sangat alami. Ini membuktikan bahwa meskipun desain Guyu rumit, itu masih sangat cocok dengan karakteristik armor pertempuran. Setiap armor pertempuran harus memiliki lebih dari 3 lingkaran sihir inti. Armor pertempuran 1 kata adalah yang paling sedikit. Seperti armor pertempuran 2 kata, bukanlah hal yang aneh untuk memiliki 5 lingkaran sihir inti. Lingkaran sihir inti ini harus menembus logam. Itu juga dirangsang oleh suntikan kekuatan jiwa kita. Oleh karena itu, persyaratan logam dalam proses produksinya sangat tinggi. Penempaan ribuan adalah persyaratan paling dasar untuk membuat baju perang. Tang Wulin mengangguk dan berkata, untungnya saya setelah membaca desain Anda. Dalam hal ini, ketika menempa, saya akan fokus pada peningkatan kekuatan beberapa aspek logam yang sesuai. Setelah saya memurnikan, saya akan membuat seluruh bentuk. Pemurnian kedua dilakukan selama proses penempaan. Meskipun pemurnian kedua tidak akan terlihat seperti pertama kali ini bekerja sangat luar biasa, tetapi dapat meningkatkan kekuatan atau keuletan logam di beberapa posisi tertentu yang nyaman untuk desain dan produksi Anda. Luo Guixing berkata, bisakah kamu memperbaikinya untuk kedua kalinya? Wajahnya sangat terkejut. Tentu saja dia pernah mendengar tentang pemurnian sekunder logam oleh bengkel, yang sangat penting untuk membuat baju perang. Tang Wulin mengangguk. Luo Guixing menatapnya dalam-dalam dan berkata, jika ini masalahnya, saya akan memiliki lebih banyak kepastian. Ini akan relatif sederhana untuk membuatnya. Kalau begitu mari kita mulai sekarang, coba satu persatu. Guyu, yayasanmu merancang meletakkan, dan mulai membaik, dan saya meletakkan kami 4 logam armor tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pemurnian. Setelah desain rancangan penyempurnaan Anda, restyling dan pemurnian sekunder. Baik. 4 dalam 4 para subprofesional semua memiliki bakat yang cukup bagus. Seperti kata pepatah, ada spesialisasi di industri seni, dan para master baju besi adalah tujuan mereka. Tujuannya sama, dan semua kontradiksi akan hilang, setidaknya untuk saat ini. Dalam 1 jam, 4 sinar cahaya itu bersinar satu demi satu. Immersion Silver, Demon Silver, Ghost Iron, Thousand Chance Bronze, dan 4 keping logam Thousand Forging One Grade dimurnikan. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 jam, dan setelah pemurnian Qiang Han, setiap potongan logam memiliki cahaya lebih dari 3 kaki. Qiang Han memiliki semangat. Sepanjang proses, Tang Wulin tampak sangat santai, bahkan jika Wuxi Duo dan Luo Guixing samar-samar tidak puas dan bermusuhan dengannya, mereka harus mengakui bahwa bekerja dengannya dalam penempaan jelas merupakan pilihan terbaik. 4 keping logam 1 tingkat yang ditempa ribuan berkilau dengan kilau yang berbeda. Guyu bertanya, apakah Anda punya saran untuk pelindung tangan yang saya rancang? Tang Wulin berkata, saya pikir itu sudah sempurna. Lengan kanan adalah posisi serangan utama saya. Cobalah untuk meningkatkan cakar naga emas sebanyak mungkin. Adapun yang biru Inchao, selama itu tidak mempengaruhi kinerja Anda. Saya percaya pada tingkat desain Anda. Guyu berkata, baik, saya akan menunjukkan kepada Anda ketika draft desain selesai. Kita perlu mendiskusikan lebih lanjut desain dan rencana produksi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergilah sibuk. Tang Wulin berkata, kalau begitu saya akan mencari guru. Jika ada yang harus Anda lakukan, jangan ragu untuk menghubungi saya dengan pemandu jiwa. Melihat kepergian Tang Wulin, Luo Guixing bertanya kepada Guyu, penempaannya selalu begitu kuat. Guyu berkata dengan tenang, beberapa kemampuan orang disebut bakat, pernahkah kamu mendengarnya? Untuk Luo Guixing dia masih sedikit tidak puas dengan perilakunya di game hari ini. Luo Guixing tersenyum. Tapi dia tidak membantah, dia melihat gambar itu dan berkata, desainmu agak terlalu rumit. Saya mungkin mengalami kesulitan dalam membuatnya. Apakah Anda ingin menyesuaikannya? Ketiganya terus mendiskusikan rencana desain, dan Tang Wulin meninggalkan ruang tempa. Berjalan ke ruang tempa Feng Wuyu.
Hidup ini sibuk dan memuaskan, dan dia menemukan dia sangat menyukai perasaan ini. Dia sudah memiliki rencananya sendiri, termasuk rencana untuk bermitra. Xie Xie dan Su Xiaoyan tidak berada dalam kelompoknya, tetapi mereka berdua adalah anggota kelas 0 dan merupakan mitra baiknya, tentu saja dia tidak akan melupakan mereka. Bagi mereka, Tang Wulin sudah memiliki ide yang sempurna. Yuanen Yehui masih mengenakan pakaian pria, dan itu tidak berbeda pada waktu normal. Begitu dia masuk ke area asrama, dia tercengang, karena area asrama kerja belajar sangat bersih hari ini, dan lantainya bersih dan berdebu. Ketika dia berjalan ke pintu asramanya, dia melihat seember air bersih di depan pintu. Dia membuka pintu dan masuk ke ruangan dengan air jernih. Dia tidak bisa menahan cemberut. Siapa yang melakukan ini? Berapa banyak angka yang terlintas dalam pikiran Tang Wulin? Bukan dia bisa makan enak, mungkin dia akan makan di kafetaria sekarang. Jika Tang Wulin tahu bahwa dia seperti ini dalam pikiran Yuanen Yehui, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Lei Zhengyu. Orang itu tidak begitu baik, bahkan jika dia sudah memastikan bahwa dia bukanlah seorang guru roh jahat, dia masih memiliki sikap yang tidak cocok di kelas. Itu dia. Sesosok muncul jauh di benaknya, tinggi dan kurus, tampan, dengan seringai di wajahnya, dan terkadang sedikit sombong. Ada juga yang terlihat bingung di depan serangannya sendiri hari itu. Memikirkan orang itu, Yuanen Yehui tanpa sadar mengepalkan tinjunya, berbalik tiba-tiba, membuka pintu kamar, dan menuangkan semua air ke dalam ember. Kemudian dia menutup pintu dengan keras dan membuat ledakan. Menurunkan ember, tangan dipinggul, masih sedikit bingung. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan menutup tirai. Mereka semua tahu, tidak perlu melakukan ini di area asrama. Ketika dia berjalan ke tempat tidur, dia melepas mantelnya terlebih dahulu, mengangkat tangannya, melepas wig di kepalanya, memperlihatkan rambut merah gelapnya, dan dengan lembut mengusap tangannya di wajahnya. Segera, wajah aslinya dipulihkan menjadi wajah cantik. Tak lama kemudian, tulangnya retak. Beberapa saat, sosoknya sedikit lebih tinggi, dan lekuk tubuh khas perempuan muncul. Saya masih nyaman seperti saya. Menyentuh pipinya, mata Yuanen Yehui berkilat kesakitan. Dia tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangannya dan jatuh di tempat tidur. Tubuhnya sedikit berkedut, giginya kencang, dan seluruh tubuhnya tegang. Matanya berangsur-angsur berubah merah, dengan ketakutan di dalam, dan seluruh tubuhnya sedikit kejang. Air mata mengalir tak terkendali, dan apa yang muncul di depan matanya tampak seperti lautan darah dari gunung yang mati. Tidak, teriaknya tajam. Seluruh orang itu tiba-tiba duduk, terengah-engah. Bang! Pintunya diketuk terbuka, dan sesosok tubuh bergegas masuk dari luar. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Bab 346 Paduan. Yuanen Yehui mengangkat kepalanya, mata merahnya dan bergegas ke kamar. Keempat mata itu saling berhadapan. Xie Xie menelan seteguk air liur, dan suaranya jelas sedikit diturunkan. Kamu baik-baik saja. Dia sebenarnya berada di area asrama sepanjang waktu, seperti yang dibayangkan Yuanen Yehui, dia membersihkan area asrama. Dia juga membantu Yuanen Yehui mendapatkan seember air. Dia menggunakan klon naga bayangan untuk bersembunyi di dekatnya dan menyaksikan reaksi Yuanen Yehui setelah kembali. Ketika dia melihat Yuanen Yehui mencipratkan air, hatinya tiba-tiba menjadi muram. Ketika saya hendak pergi, saya mendengar jeritanya. Itu benar-benar tanpa sadar bergegas masuk, dan tidak ada waktu untuk berpikir. Saat ini, matanya bertemu dan dia merasa malu. Keluar! Yuanen Yehui meraung. Hei! Xie Xie setuju dan berbalik dan lari. Dia sangat takut pada Yuanen Yehui, adegan di mana dia hampir terbunuh hari itu meninggalkan banyak bayangan di hatinya. Xie Xie melarikan diri dan tidak lupa membantunya menutup pintu. Yuanen Yehui terengah-engah dengan mulut besar, mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari wajahnya, dan mengepalkan spray dengan erat dengan kedua tangan. Setelah mencapai tingkat penempaan spiritual, apakah Anda tahu apa perbedaan terbesar antara master penempaan tingkat Grandmaster dan yang sebelumnya? Feng Wei bertanya pada Tang Wulin dengan suara yang dalam. Itu bisa dipalsukan, jawab Tang Wulin. Kentut. Bau sekali. Begitulah cara Mu Chen mengajarimu. Mata Feng Wei membelalak, dan Tang Wulin mundur selangkah tak terkendali. Tang Wulin berkata dengan lemah, Nyonya Mu Chen berkata bahwa Anda tidak boleh terlalu berpikiran tinggi, dan Anda harus menunggu sampai saya mencapai tingkat ini sebelum mengajari saya pengetahuan tentang pelatihan spiritual. Dengan cara ini saya bisa lebih perhatian saat berlatih penempaan asli. Omong kosong, saya tidak setuju dengan pandangannya. Hanya pemahaman yang komprehensif yang dapat membuat perencanaan yang lebih baik.
Anda dapat mendengarkan saya, dan saya akan mulai mengajari Anda apa itu Master Pandai Besi. Sebelum penempaan roh, pandai besi itu baru saja selangkah demi selangkah, dapat dikatakan bahwa itu adalah kerajinan yang terampil dalam dirinya sendiri. Pada tingkat penempaan spiritual, Master Tempa benar-benar memiliki spiritualitasnya sendiri, dan cara menggunakan spiritualitas ini adalah yang terpenting bagi Master Tempa. Pada titik ini, dia berhenti. Untuk sesaat, perbedaan terbesar antara bengkel tingkat kelima dan bengkel tingkat keempat adalah apa yang kamu tempa selanjutnya bukan lagi logam tunggal. Itu adalah paduan. Paduan? Mendengar dua kata ini, tang hati Wulin bergetar sedikit, dan dia samar-samar menggenggam sesuatu. Feng Wuyu berkata, penempaan spiritual adalah memberikan kehidupan pada logam. Kamu juga telah menyelesaikan penempaan spiritual. Lalu, saya bertanya, dalam proses penempaan spiritual, terutama dalam proses memberikan kehidupan pada logam, hal yang paling merepotkan adalah apa? Tang Wulin berkata tanpa ragu kali ini adalah proses memberi kehidupan. Logam itu sendiri secara bertahap mengembangkan spiritualitas saat ditempa, dan ketika spiritualitas terakumulasi ke tingkat tertentu, logam itu sendiri memiliki dasar untuk perubahan kualitatif. Saat ini, dan kemudian mengandalkan divisi tempa kita dengan vitalitasnya sendiri untuk membangkitkan spiritualitas, memberi vitalitas pada logam asli. Sehingga melengkapi penempaan spiritual. Setelah semua logam tidak memiliki kehidupan, derajat kebangkitan spiritual sangat penting agar spirit tempaan dapat diselesaikan. Ya, analisis Anda benar. Lalu tahukah Anda bahwa alasan logam sulit membangkitkan kehidupan terkait dengan kualitasnya sendiri? Semakin baik logamnya, semakin besar kemungkinan untuk ditempa oleh roh. Penciptaan kehidupan adalah satu hal di seluruh alam semesta. Suatu hal yang sangat sakral. Ketika kehidupan diciptakan, akan ada jenis energi yang tidak dapat kita rasakan sepenuhnya. Energi ini hampir tidak dapat didengar oleh kita, tetapi untuk objek yang tidak memiliki vitalitas, ini sangat besar. Terimalah penyelesaiannya, maka benda tersebut akan menjadi tubuh yang hidup, tetapi jika tidak dapat menahan energi khusus ini, maka benda tersebut akan rusak. Inilah mengapa penempaan spiritual gagal dan logam langka akan hilang. Untuk energi khusus ini, kami menyebutnya energi penciptaan. Arti menciptakan kehidupan. Kamu bisa berhasil hari itu, alasan utamanya adalah karena vitalitasmu sendiri cukup kuat, darah mengalir ke Shen Yin, dengan bantuan darahmu sendiri, biarlah memiliki cukup ketangguhan untuk menahan, dan akhirnya diberkahi dengan kesuksesan hidup. Kamu secara tidak sengaja kami telah menyelesaikan langkah penempaan yang sangat sulit untuk pandai besi kami, yang disebut kreasi menjaga. Tidak semua pandai besi bisa melakukan ini. Bahkan di level Sage, tingkat keberhasilan menjaga kreasi tidak lebih dari 30%. Kemudian untuk meningkatkan keberhasilan penempaan spiritual, setelah eksperimen para pemalsu yang tak terhitung jumlahnya, kami telah menemukan metode lain. Yaitu, meningkatkan kekuatan logam itu sendiri dan kemampuan untuk menahan energi ciptaan. Metode ini disebut paduan. Yang disebut paduan, seperti namanya, adalah menggabungkan logam yang berbeda menjadi satu dalam proporsi tertentu. Paduan banyak digunakan di mecha. Tapi paduan semacam itu berbeda dari yang dikatakan pemalsu kami. Paduan logam yang melebur biasanya dibakar pada suhu tinggi untuk mengubah logam yang berbeda menjadi cairan, kemudian melebur, mendebuk, dan akhirnya membentuknya. Beberapa unsur kimia dapat digunakan untuk membantu keberhasilannya. Tetapi paduan yang dibicarakan oleh para pemalsu kami benar-benar menempa palu untuk membantu logam dalam proses fusi. Kami juga ingin memadukan logam yang berbeda dalam proporsi, tetapi dalam keseluruhan proses, hanya penempaan yang digunakan. Penempaan logam yang berbeda terintegrasi satu sama lain dan dibentuk secara seragam, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan karakteristik kami sendiri. Akhirnya menyelesaikan penempaan spiritual, dan bahkan penempaan jiwa tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Sepotong logam, pada saat dibentuk dalam penempaan roh, menentukan dasar untuk perkembangannya di masa depan. Mulai hari ini, saya akan mulai mengajari Anda cara menempa paduan. Setelah Anda mahir dalam setidaknya 10 penempaan paduan, Anda dapat terus mencoba penempaan spiritual. Tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Tang Wulin serius. Dengar, pada saat Feng Wuyu membicarakan hal ini, semua ekspresi di wajahnya telah menyatu, dan hanya keseriusan yang tersisa. Faktanya, ketika dia dapat dengan mudah menyelesaikan kelas pertama penempaan, dia sedikit bingung tentang masa depan penempaan. Bertahun-tahun karir menempa membuatnya sangat akrab dengan logam langka. Penempaan 1000 sudah menjadi metode pemurnian yang sangat tinggi. Penempaan roh memberi kehidupan pada logam, namun ternyata tidak terlalu meningkatkan kualitas logam itu sendiri,
Hanya saja setelah ada kehidupan, logam lebih cenderung menyatu dengan tubuh manusia. Jadi, bagaimana dengan masa depan yang ditempa? Apa itu penempaan jiwa? Dan apakah Tianduan yang legendaris itu? Dia bingung. Hari ini, setelah mendengarkan paduan Feng Wuyu, sebuah pintu baru terbuka di depannya. Setelah mempelajari penempaan paduan, saya pasti akan naik ke tingkat berikutnya dalam penempaan. Armor pertempuran tingkat tinggi harus dibangun atas dasar paduan. Apa yang Tuan Mu Chen ingin katakan pada dirinya sendiri juga harus tentang paduan. Memasuki level kelima, sepertinya semuanya dimulai dari awal, kemudian sudah memasuki level lain. Feng Wuyu mulai mengajari Tanggulin menempa logam campuran. Penempaan paduan, pertama-tama, adalah rumusnya. Yang terpenting adalah rumusnya. Formula ini telah diringkas melalui ribuan pendahulu dan verifikasi yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa setiap formula paduan sangat berharga, dan pasti akan menjadi harta karun. Formula paduan terbagi dalam dua kategori yaitu tipe biasa dan tipe rare. Tipe rare juga bisa dikatakan resep rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Jenis yang umum digunakan di daratan, dan kebanyakan orang mengetahuinya. Dalam proses pembuatan dan emas, semakin banyak jenis logam langka yang dilebur maka semakin sulit pula untuk dipalsukan, karena semakin banyak perubahan yang terjadi saat menyatu satu sama lain. Rumusnya menjadi lebih berharga. Secara umum, sebagian besar paduan yang ditempa dari 2 hingga 3 logam adalah jenis yang umum. 3 atau lebih semuanya adalah formula langka. Semakin banyak jenis logam langka yang digunakan dalam paduan tempa, semakin tinggi kelangkaan rumusnya. Bab 347 saya menemukan harta karun itu. Apa yang tidak diketahui Tanggulin adalah bahwa ia lulus pada tahap belajar paduan. Ini menjadi sangat penting, bahkan formula paduan biasa hanya dapat diperoleh dari asosiasi pandai besi. Dia memiliki 2 master tempa, Feng Wuyu dan Mu Chen, tetapi dia memiliki keunggulan besar dalam formula paduan. Metode pengajaran Feng Wuyu sama sekali berbeda dari Mu Chen. Mu Chen termasuk tipe orang yang lembut, tetapi Feng Wuyu biasanya tipe yang tidak sabar dan pemarah. Begitu ada kesalahan, aumannya akan langsung berbunyi di ruang tempa. Setelah 4 jam penuh, Tanggulin merasa dia akan pingsan. "Guru, saatnya makan," kata Tanggulin lemah kepada Feng Wuyu. Pergi. Kembalilah setelah makan, dan berlatih selama 3 jam di malam hari." "Aku sangat bodoh, lihat apa yang kamu tempa. Perpaduan logam tidak rata, apa itu paduan?" Fusi multilogam menjadi logam itu sendiri adalah proses penciptaan. Fusi yang tidak rata, apakah itu fusi menjadi satu? Ya. Tanggulin mendengarkan dengan cermat kritik Feng Wuyu. Meskipun guru ini adalah yang paling pemarah dari semua gurunya, dia selalu memukul kepala setiap kali dia berkata. Dan hanya untuk masalah yang dia miliki dalam menempa. Kemampuan Tanggulin menahan tekanan masih sangat kuat. "Ayo makan." Feng Wuyu melambai padanya. Tanggulin berbalik dan pergi. Ekspresi wajah Feng Wuyu berubah seketika begitu dia meninggalkan pintu dengan kaki depannya, dan kemarahan serta ketidakpuasan asli semuanya digantikan oleh senyuman. Menari di dalam ruangan. "Haha, saya benar-benar menemukan harta karun. Saya tidak memakan kalsedon 10.000 tahun orang tua itu secara gratis. Anak ini benar-benar jenius. Pertama kali Anda belajar menempa paduan, Anda dapat berbaur ke tingkat ini. Itu tidak dapat digambarkan sebagai seorang jenius. Pasti seorang geek?" Hahaha, wanita tua itu terlalu cerdas. Hari-hari sulit Tanggulin benar-benar telah dimulai. Kelas siang hari, menempa dengan Feng Wuyu di sore hari, dan 3 kali seminggu dengan Feng Wuyu. Secara bertahap, dia mulai menemukan beberapa trik dalam paduan, dan tingkat tempaannya terus meningkat. Namun, Feng Wuyu tidak membiarkannya mencoba penempaan spiritual apapun. "Apa? Dia mengajarimu penempaan paduan?" Mu Chen memandang Tanggulin, dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Tanggulin memandang guru dengan curiga. "Guru, ada apa?" "Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saya harus membuat armor perang dengan anggota tim saya dan belajar dari Feng Wuyu pada saat yang bersamaan. Saya akhirnya menemukan waktu untuk bertemu Mu Chen hari ini." Sudut mulut Mu Chen bergerak-gerak, tentu saja itu tidak benar. "Tahukah kamu tingkat paduan apa yang dipelajari?" "Itu adalah domain dari pandai besi tingkat 6. Pandai besi tingkat 5 hanya membutuhkan kemampuan untuk membuat penempaan spiritual, bahkan jika peluang keberhasilannya sangat rendah, selama jika sudah berhasil di manufaktur, kamu akan berada di level 5. Dan seorang forger di level 6 dituntut untuk bisa menempa lebih dari 6 jenis emas 2 fusi dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, dan lebih dari 3 jenis penempaan emas 3 fusi, kamu bisa memasuki level ke-6.
Kalian berlima sebelum level Ling Duan berdiri teguh, dia mulai mengajarimu paduan. Ini untuk menyemangatimu. Ah, Tang Wulin memandang Mu Chen dengan heran, dan berkata dalam hatinya, Feng Lao, kamu benar-benar tidak biasa. Jalan. Mu Chen mengerutkan kening dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, ikutlah denganku, biarkan aku melihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari darinya hari ini. Kemudian, dia membawa Tang Wulin bersamanya. Tiba di ruang tempat juga di lantai ini. Pemalsuan ini khusus untuk presiden, dan spesifikasinya akhirnya relatif tinggi. Mu Chen berkata, ada banyak jenis paduan di daratan, dan bahkan ada banyak di antaranya untuk penggunaan sipil. Ini selalu menjadi subjek penting penelitian resmi tentang logam. Beberapa paduan dapat diperoleh dengan metode pemrosesan, tetapi di pemalsu kami di mata saya, itu bukanlah paduan dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya peleburan berbagai unsur logam yang merusak sifat logam dan menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu, paduan tersebut kami sebut sebagai paduan mati. Paduan yang dibuat oleh pemalsu kami adalah paduan asli, dan juga dikenal sebagai paduan spiritual. Nilainya juga bisa dipantulkan sepenuhnya. Sama halnya dengan dua fusi emas, nilai dari paduan spiritual adalah 1000 kali lipat dari nilai paduan yang tidak hidup. Perbedaannya bisa dibayangkan. Setelah paduan spiritual selesai, persyaratan minimumnya adalah lakukan penempaan spiritual untuk memberikan efek maksimalnya. Kemahiran dalam menempa paduan juga diperlukan saat Anda mencapai level Saint Crafter di masa mendatang. Karena pada tingkat penempaan jiwa, persyaratan untuk logam akan lebih tinggi, dan logam biasa tidak dapat menahannya. Penempaan jiwa hanya dapat dilakukan dengan logam campuran. Karena Feng Wuyu telah mengajari Anda cara menempa logam campuran, saya akan menunjukkan beberapa detail paduan kepada Anda. Saya tidak akan memberi Anda panduan lebih lanjut tentang penempaan spiritual, jangan sampai Anda menerima terlalu banyak. Ya. Anda memalsukan paduan sekali dan menunjukkannya kepada saya. Tempa yang terbaik. Kata Mu Chen kepada Tang Wulin. Oke. Tang Wulin berbalik dan berjalan ke rak tempat logam langka itu ditempatkan, dan dengan cepat mengambil 2 potong logam langka dari atasnya. Salah satunya adalah perak perendaman yang paling dia kenal, dan yang lainnya adalah perak ajaib. Perak perendaman dan perak ajaib, jika penempaan fusi berhasil, dapat membentuk logam baru yang disebut perak giok. Jade dan silver memiliki beberapa karakteristik dari immersion silver dan magic silver, dan keduanya perlu disublimasikan. Di antara 2 emas fusi, itu bisa dianggap sebagai keberadaan yang sangat bagus. Poin terpenting dari paduan spiritual adalah untuk menjaga spiritualitas logam langka itu sendiri, yang tidak mungkin terjadi karena perpaduan yang merusak dari paduan non-spiritual. Tang Wulin meletakkan 2 potongan logam itu ke dalam platform tempa dan mulai terbakar, yang lainnya berdiri di sana, menutup mata, dan berkonsentrasi dalam diam. Mu Chen berdiri dan menyaksikan, merasakan napas Tang Wulin yang bahkan tidak bisa tidak mengangguk diam-diam. Anak ini telah melakukannya dengan cukup baik dalam hal ini, dan dia tidak tahu betapa dia lebih tenang daripada teman-temannya, dan itu sangat memalukan baginya. Ketika waktunya habis dan kalsinasi selesai, Tang Wulin menekan tombolnya, dan hal pertama yang bangkit adalah Shen Yin. Mengangkat kedua tangan di kedua sisi tubuh dan menjentikannya dengan ringan, kedua palu tempa jatuh ke telapak tangan pada saat yang sama. Palu kiri roh tempa palu perak yang tenggelam dengan ringan memantul, dan palu kanan jatuh, terus membombardir perak yang tenggelam. Efek khusus dari palu susun muncul, dan penempaan dimulai dengan 3 raungan berturut-turut. Drop hammer dari Spirit Forging Immersion Silver Hammer sangat berat. Dengan keuletan Immersion Silver, ia akan berubah bentuk setiap kali jatuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pemurnian Baidu selesai. Perak ajaib naik, dan itu juga dimurnikan. 2 potong logam ditempatkan berdampingan di platform tempa. Setelah Tang Wulin menyelesaikan penempaan perak ajaib, tiba-tiba lengannya terentang, dan kedua palu itu secara bersamaan menghancurkan 2 potong logam langka dari kedua sisi. Bum, bum, bum. Suara palu yang ditumpuk tumpang tindih, dan tidak ada perubahan dalam urutan palu ganda. Persis sama. Roh menempa palu perak tenggelam dibombardir dari kedua sisi, sehingga 2 keping logam langka itu terjepit ke dalam satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mata Mu Chen berbinar, meremas dan bergabung. Hal ini sangat menuntut para pemalsu, karena palu drop kedua tangan harus sama persis, tanpa penyimpangan sedikit pun. Jika tidak fusi tidak akan selesai jika gaya tidak rata. Palu ganda Tang Wulin terangkat lagi pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, 3 cincin roh ungu muncul, dan 2 palu perak berat yang ditempa roh tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih lembut, dan kemudian jatuh lagi.
Penempaan paduan tidak hanya permukaan, tetapi juga fusi internal. Saat menempa, harus ada fusi kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa digunakan sebagai jembatan untuk membiarkan paduan bergabung satu sama lain, dan sambil mempertahankan spiritualitas, biarkan mereka mulai menyublim. 3 deringan? Mu Chen memandang Tang Wulin dengan heran, dia masih tidak tahu bahwa muridnya telah meningkatkan kultivasinya ke cincin ketiga. Ini terlalu cepat, bukankah dia hanya level 28 terakhir kali? Apakah ini sudah level 30? Baru saja dia menemukan bahwa kekuatan Tang Wulin sepertinya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sekarang tampaknya penilaiannya sepenuhnya benar. Kedua palu jatuh dan meraung lagi. Mo Yin dan Shen Yin diberikan cahaya putih yang dibawa oleh kekuatan jiwa. Pada saat yang sama kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh Gong Xuantian tidak hanya kuat, tetapi juga padat dan padat, sangat padat dan murni, digunakan untuk berkomunikasi dengan logam. Sesuai. Dalam penempaan berkelanjutan Tang Wulin, 2 potong logam langka terus berubah bentuk dan menekan ke dalam, dan mereka mulai terus-menerus mengikis satu sama lain. Ketika 2 potong mereka berangsur-angsur menjadi seukuran satu bagian, tempaan Tang Wulin tiba-tiba berubah, dan palu berat asli menjadi ketukan ringan. Palu kiri menepuk sisi dengan ringan, dan 2 potong logam yang saling menempel segera digerakkan, palu kanan mengikuti dengan erat untuk mendorongnya. Setelah fusi, 2 potong logam langka itu tiba-tiba mulai berputar. Selama proses putaran ringan, palu ganda Tang Wulin terus jatuh lagi. Setiap kali tidak berat, itu membuat potongan logam ini berputar lebih cepat dan lebih cepat, seperti angin puyuh di tempa. Penempaan berputar. Apakah kamu bahkan mempelajari ini? Bab 348 menganimasikan paduan. Mu Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya tahu terlalu sedikit tentang dirinya sebagai murid, dia itu selalu dikenal karena kemantapannya. Saat mengajar siswa, itu akan meletakkan dasar yang kokoh, dan tidak akan pernah mendorong pertumbuhan. Dengan dasar yang kokoh, semuanya akan datang secara alami. Oleh karena itu, saya sangat tidak puas setelah mendengar bahwa Feng Wuyu mengajarkan penempaan paduan Tang Wulin. Tapi sekarang tampaknya penempaan paduan yang ditunjukkan oleh Tang Wulin masuk akal, setidaknya sejauh ini tidak ada kekurangan. Awalnya, dia berpikir bahwa Tang Wulin akan selalu menggunakan metode penempaan ekstrusi sebelumnya untuk menyelesaikan fusi itu adalah metode fusi yang relatif sederhana, yang relatif mudah untuk dikuasai. Namun, ia beralih ke penempaan putar dalam keadaan tertentu. Kesulitan penempaan putar jelas lebih besar daripada penempaan ekstrusi sebelumnya, tetapi efeknya tidak diragukan lagi lebih baik, dapat membuat logam lebih banyak dalam proses fusi. Lebih ketat dan lebih seragam, tapi butuh waktu lebih lama. Dia juga memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kekuatan jiwa. Meskipun Tang Wulin memiliki 3 cincin, cincin ketiga jelas tidak cukup untuk menyelesaikan Swagging, biasanya cincin kelima kurang lebih sama. Tetapi dengan waktu yang dihemat oleh penempaan ekstrusi sebelumnya. Setelah perhitungan yang cermat, itu sangat mungkin. Dan kemudian, Tang Wulin memberinya lebih banyak kejutan. Cahaya putih menyatu, 2 palu jatuh tiba-tiba, kecepatan logam yang berputar memberikan titik lain, cahaya putih menyala, 2 palu jatuh, dan rotasi dipertahankan. Ini saklar. Beralih antara kekuatan jiwa dan kekuatan? Bisakah dia menyelesaikannya tanpa dukungan kekuatan roh? Peran yang lebih penting dari kekuatan jiwa adalah untuk berkomunikasi. Tian Gong yang mendalam memiliki karakteristik kehidupan yang tidak ada habisnya, jadi jika disuntikkan ke logam, bahkan jika suntikannya dipotong, itu akan bertahan beberapa saat. Dan Tang Wulin menggunakan celah ini dan menambahkan palu dengan kekuatan murni untuk menempanya. Dengan cara ini, meskipun akan lebih sulit untuk beralih secara terus-menerus, persyaratan untuk kontrol juga lebih tinggi. Tetapi keuntungannya adalah menghemat kekuatan jiwa. Waktu berlalu, dan Tang Wulin selalu mempertahankan penempaan berputar, yang sangat memakan waktu dan membutuhkan penyesuaian konstan dan terus-menerus merasakan perubahan di antara 2 bagian logam. Konsumsi energi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa sangat besar. 1 jam kemudian, mata Tang Wulin masih sangat fokus, dan semangat seluruh orang selalu berada di puncaknya. Kekuatan jiwanya terus dikonsumsi, tetapi dengan kontrol pengalihannya sendiri, ditambah dengan kemampuan pemulihan diri yang sangat meningkat dari Xuantian Gong sendiri setelah memasuki 3 alam lingkungan, dia menjadi sangat stabil. Hanya kejutan yang tersisa di mata Mu Chen saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka muridnya bisa melakukan langkah ini. Meskipun penempaan paduan tidak sesulit penempaan spiritual, ia membutuhkan kontrol yang lebih tinggi dari penempaan. Pandai besi roh mengkonsumsi lebih murni, penempaan paduan membutuhkan lebih banyak keterampilan dan lebih banyak pemahaman tentang logam. Sekarang tampaknya 3 tahun memoles dan menempa penempaan, bagi Tang Wulin, pasti membangun fondasi yang sangat kuat,
memungkinkan dia untuk memahami logam jauh melampaui pemalsu pada tingkat yang sama. Dalam waktu singkat, penempaan paduan telah menjadi pintu masuk. Berjam-jam, keringat mulai menyebar di dahi Tanggulin, dan kekuatan rohnya sudah agak tidak mendukung. Dalam 3 jam, konsumsi kekuatan jiwanya hampir habis. Tapi ayunan di depannya masih berlangsung, dan potongan logam itu masih berputar. Mengambil napas dalam-dalam, mata Tanggulin tiba-tiba menyala, dan darah yang kuat dan fluktuasi vitalitas tiba-tiba keluar darinya. 3 cincin roh ungu langsung berkumpul, dan 1 cincin roh emas menggantikannya. Pada saat yang sama, cincin roh emas berkilau, dan tubuh bagian atas Tanggulin bergetar hebat, punggungnya tiba-tiba terangkat, dan lengan kanannya menjadi terlihat tebal. Itu ditutupi dengan sisik emas, dan seluruh kulit ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Kedua palu jatuh lagi, dan pusaran air yang semula disajikan sebagai cahaya putih selama rotasi dengan cepat meleleh menjadi lapisan emas. Secara bertahap, semakin banyak emas menggantikan putih. Ki yang berapi-api dan aura darah tampaknya sedikit meningkatkan suhu di ruangan itu, dan Mu Chen, yang berada di dekatnya, bahkan bisa mendengar suara darah mengalir pada murid itu. Meskipun dia tahu bahwa Tanggulin memiliki cincin roh darah dan darah ini, dia merasa bahwa kekuatan darah dan darahnya jelas telah membuat lompatan kualitatif dari sebelum dia datang ke Akademi Shrek. Kekuatan roh dari 3 cincin roh tidak cukup, ditambah cincin ki dan roh darah ini dan kekuatannya sendiri, seharusnya hampir sama. Namun, setelah mendesak tubuh naga emas untuk meningkatkan dirinya sendiri, Tanggulin tidak dapat lagi melanjutkan peralihannya. Kecepatan jatuh palu kembar jelas menjadi lebih padat. Lingkaran emas membuat pusaran sangat indah. Tiba-tiba, Tanggulin memalu sedikit dengan satu tangan, dan palu perak berat yang ditempaling di sisi lain ditarik ke sampingnya. Dia berteriak, "Bangun!" Cahaya putih tiba-tiba muncul dari pusaran emas, dan kecepatan seluruh pusaran meningkat tajam, membuat suara berdengung yang keras. Bai Guang berdiri tegak. Ribuan roh penempa. Aura paduan berbeda dari logam tunggal. Itu berarti bahwa seluruh paduan telah mencapai alam roh 1000 tempa dan kelas 1. Dalam arti tertentu, ini dianggap sebagai integrasi yang berhasil. Setidaknya pada awalnya berhasil. Cahaya putih tak tahu malu yang naik tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, di atas lingkaran cahaya, cahaya dan bayangan biru seperti pohon anggur muncul, seolah-olah bunga bermekaran di atas cahaya putih. Segera setelah itu, nyanyian naga terdengar, sekelompok cahaya keemasan muncul dari cahaya biru dan bayangan, dan cahaya keemasan naik 3 kaki. Sangat aneh. Mu Chen berteriak, ribuan penempaan memiliki roh, dan penempaan yang meleleh membawa roh. Tanggulin juga menunjukkan senyuman yang memuaskan di wajahnya. Penempaan yang meleleh ini dapat dikatakan sebagai saat tersuksesnya sejak ia mulai mempelajari penempaan paduan. Munculnya roh tempa peleburan berarti penempaan paduan benar-benar berhasil, dan pemandangan seperti itu hanya akan muncul ketika itu benar-benar terintegrasi dan penuh dengan spiritualitas. Setiap keadaan roh bengkel berbeda, dan itu terkait dengan semangat bela diri mereka sendiri. Halo anggur biru melambangkan rumput perak biru, dan halo emas secara alami melambangkan garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin. Tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Raja Naga Emas yang bisa naik 3 kaki jelas jauh lebih kuat daripada rumput perak biru. Ketinggian kebangkitan roh terkait dengan tingkat fusi logam, dan juga terkait dengan kualitas roh master roh. Secara umum, tidak mudah untuk bisa berdiri tegak. Tanggulin mencapai ketinggian 3 kaki. Untuk pandai besi tingkat 5, ini hanyalah keajaiban. Cahaya putih, biru, dan emas naik selama lebih dari 20 detik sebelum perlahan berhenti. Sepotong oval logam muncul di atas meja tempa, itu tampak seperti giok, dengan moire di dalamnya, seolah-olah kabut beredar di dalamnya, itu tidak dipalsukan, tapi penuh kehidupan. Halo bercahaya disajikan sebagai perak pucat. Jade Silver. Tidak diragukan lagi ini adalah sepotong batu giok dan perak dalam arti sebenarnya. Tingkat fusi adalah 91%. Mu Chen melangkah maju, mengujinya dengan instrumen, dan berkata kepada Tanggulin. Apakah hanya 91? Tanggulin merasa integrasinya sempurna, tetapi dia tidak berharap itu 100% jauh. Sudut mulut Mu Chen bergerak sedikit, hanya. Apa pendapatmu tentang penempaan paduan? Penempaan lelehan 60%, meskipun penempaan paduan berhasil. Setelah itu, untuk setiap peningkatan 5%, kualitas akan meningkat 1 tingkat. 91 tidak semua keterampilan menempa Anda, itu ada hubungannya dengan jiwa bela diri dan cincin roh garis keturunan Anda sendiri. Mereka membantu Anda untuk meningkatkan sampai batas tertentu.
Ini adalah 91%. Bahkan jika tubuh Anda sendiri sebagai pengrajin suci tingkat ke-8, setiap penempaan fusi mungkin tidak dapat mencapai fusi lebih dari 90%. Tentu saja, pilihan logam Mu Chen untuk peleburan dan penempaan tidak sesederhana itu. Perak giok relatif mudah dalam peleburan dan penempaan, perak ajaib dan perak perendaman memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Tapi berapa umur Tanggulin? Dia tidak diragukan lagi membuat rekor baru dalam industri penempaan. Guru, bisakah saya mengambil perak giok ini? Tanggulin bertanya ragu-ragu. Bab 349 Catatan Saint Charpenter. Tentu saja. Mu Chen mengangguk. Potongan batu giok dan perak ini sekarang berada di ranah 1000 penempaan kelas 1. Logam langka pada dasarnya dibentuk setelah satu penempaan dan sejauh mana itu. Tapi paduannya berbeda. Setelah paduan berhasil ditempa, itu setara dengan memiliki fondasi kehidupan. Lakukan 2 tempaan, atau bahkan 3 tempaan. Semakin tinggi kualitas paduannya, semakin banyak waktu yang dapat dipalsukan. Tentu saja, untuk pandai besi, umumnya penempaan kedua kali pasti akan menangkap esensinya dan sepenuhnya mengungkapkan efeknya sendiri. Sepotong giok perak pasti bernilai sedikit lebih tinggi daripada roh penempaan logam dengan volume yang sama. Mu Chen memandang Tanggulin dengan tatapan aneh, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pada tahap ini, dia bahkan tidak tahu apa yang harus diajarkan pada Tanggulin. Fakta telah membuktikan bahwa Feng Wuyu mengajari Tanggulin cara menempa leleh dengan sangat sukses, dan dia akan mampu melebur tempahannya dalam beberapa hari. Kedepan, dia hanya perlu terus memoles dan mahir serta mencoba lebih banyak penempaan logam. Kemudian pegang roh menempa, saya khawatir paling lama 3 tahun, anak ini akan dapat maju ke menempa tingkat ke-6. Ki dan cincin roh darahnya sepenuhnya dibuat karena kurangnya kekuatan roh. Selain itu, logam yang diproses olehnya menyatu dengan vitalitas dan darah seperti naganya sendiri, dan kualitasnya bahkan lebih tinggi dari yang ditempa oleh bengkel dengan level yang sama. Ini sangat berbakat. Akademi Shrek tidak sia-sia, namun sesampainya di sini, ia seolah membangkitkan esensi monsternya sendiri. Buku catatan ini untukmu. Mu Chen mengeluarkan buku catatan tebal dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tanggulin. Tanggulin mengambilnya, tidak ada judul di buku itu. Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tips tentang penempaan spiritual dan penempaan peleburan yang telah saya rangkum hari ini. Saya ingin menunggu penempaan spiritual Anda stabil sebelum memberikannya kepada Anda. Sekarang sepertinya saya harus memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Terus terang, tingkat pertumbuhanmu jauh lebih cepat dari yang dibayangkan guru. Setelah bengkel mencapai level tertentu, sebagai seorang guru, aku hanya bisa membimbingmu untuk tidak membuat jalan memutar, tapi seberapa jauh kamu bisa melangkah tergantung pada pemahaman dan kerja kerasmu sendiri. Anda punya waktu untuk membaca buku catatan ini. Setiap metode penempaan pandai besi berbeda. Ini diverifikasi bersama dengan metode penempaan yang diajarkan oleh Feng Lao. Simpan dan jangan sampai hilang. Ada beberapa milik saya di bagian akhir. Formula peleburan dan penempaan eksklusif. Tidak bisakah kamu menunjukkan itu kepada siapapun, mengerti? Mengerti. Tanggulin menganggap serius buku catatan itu. Pengalaman spiritual yang menempa dan melebur dari orang suci tingkat 8. Ditambah dengan resep rahasianya, ini adalah harta yang tak ternilai bagi pandai besi. Mu Chen sedikit tersenyum, untuk saat ini, hanya itu yang dapat diberikan guru kepadamu. Kamu pasti sangat sibuk di Akademi Shrek. Kamu tidak perlu sering-sering lari ke aku di masa depan. Datang saja sebulan sekali. Tempa, Feng Feng akan memberimu nasihat. Itu tidak akan lebih buruk dari apa yang saya ajarkan. Anda membaca lebih banyak catatan, lebih memahami sendiri, dan menemukan cara Anda sendiri menempa. Penempaan semangat adalah tahap mendapatkan momentum, dan ketika Anda ingin menempa jiwa, itu adalah saat ketika Anda melambung. Tapi saya harap kedepannya jangan terburu-buru untuk menyerang sang pengrajin suci. Akumulasi lebih banyak dalam proses penempaan spiritual, sama seperti kamu mengumpulkan ribuan tempaan jam sebelumnya. Begitu kamu memasuki alam berikutnya, kamu bisa langsung menguasainya. Jika fondasinya sudah diletakkan dengan baik, mungkin saja untuk menjadi seorang ahli-ahli di masa depan. Seks lebih tinggi. Tangan Mu Chen berkedip lagi, dan ada sesuatu yang lebih. Ubah lencana pandai besi Anda. Dia tersenyum dan berkata kepada Tanggulin. Di telapak tangan Mu Chen, ada lencana yang tergeletak dengan tenang. Lencana pandai besi asli Tanggulin memiliki latar belakang oranye, bintang kuning, dan 4. Itu mewakili pandai besi tingkat 4 dan tingkat pandai besi ahli. Saat ini, bentuk dan gaya lencana di telapak tangan Mu Chen sama,
Tetapi lencana itu memiliki latar belakang putih. Pada lencana putih, ada 5 bintang ungu yang terbuat dari logam yang tidak diketahui. Cerah, anggun dan mulia. Artinya bintang 5, Zongjiang. Tang Wulin mengeluarkan lencana bintang 4-nya dan meletakkannya di tangan guru, lalu mengambil lencana bintang 5 itu. Lencana bintang 5 itu berat, setidaknya 2 kali lebih berat dari lencana bintang 4 saat itu terhubung ke tangannya. Aliran udara dingin menyelimuti dirinya, dan Tang Wulin tiba-tiba merasa segar. Semua lencana bintang 5 dibuat oleh pengrajin suci dari asosiasi kita. Saya membuatnya sendiri. Saya menambahkan lingkaran bimbingan jiwa untuk Anda di atasnya, yang disebut konsentrasi. Ini memiliki efek menyegarkan. Sering memakainya dapat merangsang kekuatan mental Anda, juga dapat membuat Anda lebih terjaga saat menempa. Kelima bintang ungu di atas disempurnakan dengan metode penempaan jiwa. Anda sering dapat merasakan jiwa menempa ini akan membantumu di masa depan. Terima kasih, Guru. Tang Wulin sangat menyukai lencana ini. Setelah ragu-ragu, dia membuka kancing mantelnya dan meletakkan lencana itu di pakaiannya. Nafas dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, kesadarannya menjadi lebih sadar, dan Tang Wulin jelas merasakan peningkatan dalam persepsinya. Jika dikatakan bahwa kemampuannya untuk melihat mata tertutup 3 meter di masa lalu, sekarang telah meningkat menjadi lebih dari 5 meter. Lencana ini sama sekali tidak sesederhana yang dikatakan Mu Chen. Kekuatan mental Tang Wulin tidak lemah. Ditambah dengan efek lencana ini, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan mentalnya bahkan bisa mencapai tingkat alam laut roh. Untuk diri Anda sendiri, guru dapat dikatakan telah bersusah payah. Ketika Anda mencapai tingkat 6, saya akan menambahkan bintang ungu lain untuk Anda, kata Mu Chen sambil tersenyum. Bagus. Tang Wulin juga tersenyum. Bagaimana Feng La mengomentari pemalsuanmu? Mu Chen bertanya dengan santai. Ekspresi Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar, dan dia bahkan sedikit menundukkan kepalanya. Mu Chen berkata dengan heran, mengapa? Dia tidak puas denganmu? Tang Wulin berkata, itu juga tidak mengecewakan. Guru Feng selalu berkata bahwa saya lambat menerima sesuatu, mengatakan bahwa saya sedikit bodoh. Mu Chen hampir berkata tanpa berpikir. Apa dia gila? Setelah berbicara, saya menyadari bahwa kalimat ini salah, dan berkata tanpa daya, maaf, saya tidak bermaksud meremehkannya. Saya kira Feng selalu menganggap Anda terlalu serius dan menuntut terlalu banyak. Bergantung pada keadaan fusi Anda, tidak ada yang salah dengan metode pengajaran Feng. Dia mengejang, Wulin masih bodoh. Apakah ada pandai besi yang pintar? Bukankah ini bahkan kita yang mengutuk? Dari asosiasi pandai besi, Tang Wulin hanya merasa disegarkan di seluruh tubuhnya. Dengan perasaan memakai lencana, akhirnya saya menjadi Grandmaster level 5. Hari ini potongan giok perak ini berhasil dipalsukan, hehe, pasti bernilai banyak uang. Saat belajar menempa dengan Feng Lao, walaupun dia juga berhasil menempa, tapi pekerjaan itu semua diambil oleh Feng Lao. Alasannya sangat sederhana, bahan-bahan disediakan olehnya. Terlebih, penempaan peleburan sama dengan penempaan, sekali gagal, logamnya dibuang dan menjadi logam mati. Sepotong giok perak ini itu adalah paduan cair yang benar-benar dimiliki Tang Wulin. Ketika dia kembali ke asrama kerja belajar, langit sudah gelap. Tang Wulin tidak langsung ke kafetaria. Sekarang dia biasanya terbiasa makan di lain waktu. Bisa kurang. Kerakusannya hampir menjadi pemandangan indah di asrama kerja belajar. Angin bertiup dari ranting-ranting dan angin yang lembab membawa keharuman tumbuh-tumbuhan begitu menyegarkan. Meski Tang Wulin sibuk berlatih setiap hari, tapi pada saat yang sama saya secara bertahap jatuh cinta dengan tempat ini. Akademi Shrek benar-benar tempat yang indah. Jika tidak terlalu sibuk, itu akan menjadi luar biasa. Area asrama mahasiswa kerja belajar selalu sangat bersih akhir-akhir ini, bahkan tanahnya bersih dan berdebu. Dia tidak kembali ke asramanya, melainkan langsung masuk ke asrama oleh Lei Zhengyu. Benarkah? Tang Wulin mengetuk pintu. Ini. Suara Lei Zhengyu datang, tapi nadanya tidak begitu bagus. Lei Zhengyu baru saja membuka pintu dan masuk tanpa menyapa Tang Wulin. Anda terlalu realistis, bukankah saya hanya mengubah kondisinya? Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Setelah terobosan beberapa hari yang lalu, objek spiritual yang awalnya dia butuhkan untuk menerobos secara alami sudah tidak sesuai lagi, yang dia butuhkan adalah objek spiritual yang akan menerobos segel keempat di masa depan. Ketika dia memberitahu Lei Zhengyu sudah mendapatkan salah satu dari 2 permintaan sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin akan mengubah persyaratan, dia sangat marah. Hal ini menimbulkan beberapa sentuhan dalam hubungan keduanya.
Tidak dihitung, sangat memalukan untuk sementara mengubah kondisi, kata Lei Zhengyu dengan marah. Tang Wulin berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Selain itu, bukankah aku juga menurunkan kondisinya? Dua jenis hal spiritual yang asli dikurangi menjadi satu, dan aku kehilangan cukup banyak. Omong kosong, apa yang awalnya kamu inginkan keduanya adalah milenial, dan yang kita inginkan sekarang adalah 2 milenium. Seberapa besar perbedaannya? Katakan pada saya sendiri. Kata Lei Zhengyu dengan suara marah. Tang Wulin menghela nafas dan berkata, oke, oke. Atau, aku akan memberimu sepotong besi meteorit bintang, dan kamu tidak perlu menemukan apapun untukku, bahkan jika aku memberi kompensasi padamu. Bab 350, Kejutan Lei Zhengyu. Lei Zhengyu tercengang, begitu baik? Besi, barang itu sangat berharga. Itu adalah ribuan bahan tempat teratas yang paling dia butuhkan untuk mencoba baju besi pertempuran satu kata. Cincin penyimpanan di tangan Tang Wulin berkedip, dan sepotong meteorit bintang dilemparkan ke Lei Zhengyu. Lei Zhengyu mengangkat tangannya untuk mengambilnya, cahaya bintang di bintang berat dan meteorit bersinar, tetapi itu benar, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi terlihat bagus. Awalnya kupikir kamu orang yang pelit, aku tidak menyangka. Kamu cukup agung. Mari lupakan saat ini. Hal baik apa yang akan datang nanti? Dia hanya mengatakan itu ketika melihat Tang Wulin terurai kancing dari dua mantel mengungkapkan bagian dalamnya, dan lencana bintang ungu di latar belakang putih sangat menyilaukan dan menarik perhatian. Itu. Mata Lei Zhengyu langsung melebar. Dalam sekejap, dia tiba di depan Tang Wulin dan membuka bagian depannya untuk melihat lebih dekat. Saat ini, di luar jendela, Xie Xie lewat dengan ember di tangannya. Saat dia berjalan, dia secara tidak sengaja melirik asrama di sampingnya. Hah, bukankah itu Wulin? Apa yang dia lakukan di kamar Lei Zhengyu? Dari sudut pandang Xie Xie, dia hanya bisa melihat punggung Tang Wulin, dan kemudian dia melihat Lei Zhengyu bergegas ke Tang Wulin, seolah membuka resleting pakaiannya, dan kemudian menundukkan kepalanya. Apa yang mereka lakukan? Xie Xie bingung, dan segera setelah itu, matanya tiba-tiba melebar, tidak, tidak, tidak. Hei, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin mendorong Lei Zhengyu menjauh, mundur dan menarik pakaiannya. Level 5. Kamu, apakah kamu telah dipromosikan menjadi blacksmith level 5? Lei Zhengyu menatapnya dengan tercengang. Sebagai keturunan keluarga malaikat suci, mustahil baginya untuk mengakui kesalahannya di level 5 Forging Badges. Di keluarganya, bahkan ada seorang pandai besi suci tingkat ke-7 yang duduk di kota. Dengan sentuhan sederhana barusan, dia merasakan fluktuasi energi di lencana, dan dia sangat yakin bahwa ini pasti lencana peringkat yang diproses oleh pengrajin suci, dan itu adalah lencana peringkat 5 nyata. Level 5 adalah titik awal yang sangat besar untuk semua kelas master non-jiwa. Ini seperti jurang pemisah antara orang-orang biasa dan bangsawan. Melangkah ke tingkat kelima dengan satu kaki, pemalsu segera bernilai 100 kali lipat, dan mampu menempa secara spiritual, ada dasar untuk membuat baju besi perang dua karakter. Lebih penting lagi, pria di depannya sangat muda, jauh lebih muda dari dirinya. Dia sudah level 5. Ini. Pikiran Lei Zhengyu berubah, dan dalam sekejap, banyak pikiran muncul di benaknya. Dia benar-benar yakin bahwa Tang Wulin di depannya pasti adalah pandai besi level 5 termuda yang pernah dia lihat. Oke, aku pergi. Tang Wulin berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, sesuatu tiba-tiba terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Terdengar suara lembut, dang. Suara itu menangkap mata Lei Zhengyu, itu adalah eksistensi seperti giok dengan lingkaran perak samar di atasnya. Cahaya lembut menarik matanya seperti magnet. Ini adalah Jade Silver. Bahan besi meteor bintang sangat berharga, tetapi juga berharga tetapi batu giok dan perak. Itu adalah paduan nyata yang dibuat dengan melebur. Ini paduan spiritual. Lei Zhengyu maju selangkah, tetapi Tang Wulin telah mengambil batu giok perak itu dan meletakkannya di pelukannya. Apakah kamu bertengkar? Lei Zhengyu bertanya dengan heran. Tang Wulin tersenyum pahit, itu kebetulan untuk berhasil. Saya tidak tahu berapa kali saya gagal menjadi kelompok seperti itu. Hanya saja keberuntungannya sedikit lebih buruk, dan tingkat integrasinya tidak terlalu tinggi. Seberapa tinggi jika tidak terlalu tinggi? Lei Zhengyu bertanya dengan curiga. Tang Wulin berkata, saya tidak tahu, guru saya memberitahu saya bahwa itu tidak terlalu tinggi. Jika Mu Chen ada di sini sekarang dan melihat penampilan Huiyue Zhengyu Tang Wulin, dia akan terpana, bagaimana dia tahu bahwa muridnya yang berharga memiliki bakat ini. Lei Zhengyu berkata, bisakah Anda menunjukkan kepada saya?
Keluarga saya memiliki alat pengujian, saya akan menggunakannya untuk membantu Anda menguji tingkat integrasi. Tingkat integrasi masih sangat penting. Asosiasi Pandai Besi juga dapat mengujinya. Tang Wulin menatapnya dengan hati-hati. Lei Zhengyu berkata dengan tegas, apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Tang Wulin tersenyum sedikit, oke. Sambil berbicara, dia mengeluarkan giok perak dan menyerahkannya kepada Lei Zhengyu. Kemudian melambai padanya dan berbalik. Melihat punggungnya pergi, mata Lei Zhengyu menjadi serius. Meleleh penempaan? Jika dia benar-benar sudah bisa menempa, tidak peduli investasi apa yang sepadan. Ketika dia meninggalkan asrama Lei Zhengyu, Tang Wulin tersenyum ringan, ekspresinya berubah sedikit aneh. Apa yang dia lakukan bukanlah mengadu Lei Zhengyu, itu benar. Tapi menjaga hubungan baik dengan Lei Zhengyu sangatlah penting. Dari perilaku acak Lei Zhengyu yang membeli bar hari itu, kita bisa melihat seberapa dalam fondasi keluarga malaikat suci. Yang lebih dia hargai adalah bantuan yang dapat diberikan keluarga malaikat suci kepadanya ketika dia mencari harta karun di masa depan. Raja Naga Emas menyegel 18 cara, dan satu lebih kuat dari satu, dan persyaratan untuk roh surga dan bumi semakin tinggi dan tinggi. Meskipun tidak membutuhkan terlalu banyak usaha untuk menembus lapisan ketiga kali ini, itu adalah semacam artefak kehidupan abadi. Dia tidak selalu bisa mengharapkan keberuntungan semacam ini muncul, semuanya masih tergantung pada dirinya sendiri. Penempaan telah ditempatkan pada posisi terdepan tanpa disadari. Hanya dengan menjadi pemalsu terbaik, Anda dapat terus menukar sumber daya pelatihan melalui pemalsuan. Hancurkan segel Raja Naga Emas satu persatu dan selamatkan hidupmu. Setiap terobosan segel naga emas telah memberinya peningkatan yang cukup besar, tetapi dia dilahirkan di keluarga miskin, tetapi dia memiliki perasaan krisis. Sementara segel Raja Naga Emas memberikan kekuatan yang besar, itu juga berarti bahwa hal itu dapat membawa bahaya besar kapan saja. Dia tidak memiliki peluang gagal, kegagalan berarti kematian. Entah ngengat apa yang akan keluar setelah segel ini masuk ke belakang. Ini hanya cara keempat, dan sudah mulai membutuhkan pemahaman 2000 hingga 3000 tahun, saya khawatir akan membutuhkan puluhan ribu tahun tanpa 9 segel. Di mana spiritualitas Wanian meminta diri saya untuk menemukannya? Sekarang saatnya merencanakan ke depan. Pergi makan. Langit itu besar dan bumi itu besar, makanan terbesar. Tang Wulin melangkah maju dan langsung pergi ke kantin. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di sudut, Xie Xiesheng dengan aneh melihat ke arah dia pergi, dan kemudian melihat ke asrama Lei Zhengyu. Air liur yang tertelan. Berbalik dan pergi dengan tenang. Setelah makan malam, Tang Wulin langsung kembali ke asrama. Hari ini tidak perlu latihan tempa lagi, akan kembali lebih awal untuk melanjutkan latihan. Ada hutan kecil di belakang asrama kerja belajar, sangat sepi dan tergolong asrama kerja belajar, biasanya tidak ada yang datang. Tang Wulin datang ke hutan kecil sendirian, pertama berdiri di sana dengan tenang untuk sementara waktu, diam-diam menyesuaikan kekuatan roh dan kekuatan energinya. Lambat laun ia mulai merasakan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang penuh kehidupan, pikiran mereka sangat sederhana, hanya dengan emosi yang paling mendasar seperti kesenangan, amarah, ketakutan, DLL. Meskipun rumput perak biru tidak kuat, ia selalu memungkinkannya untuk dengan mudah berintegrasi ke dalam dunia tanaman pada saat ini, kecepatan budidayanya tidak hanya akan meningkat, tetapi persepsinya juga akan meningkat pesat. Lencana Pandai Besi tingkat 5 meningkatkan kekuatan mentalnya, dan persepsi hari ini sangat tajam. Mendengarkan suara dedaunan yang tertiup angin, suara darahku mengalir, jantung berdebar kencang, dan ritme setiap darah yang memompa semuanya menjadi bagian dari gerakan. Tang Wulin sangat menyukai perasaan damai ini, setiap kali dia memasuki keadaan ini, dia merasa dibasuh. Dengan kedua tangan di depannya, busur itu perlahan berputar, gerakannya sangat lambat, ringan dan lembut, setiap busur ditarik, udara akan sedikit berirama di bawah dorongannya. Pada awalnya tidak ada keluaran, secara bertahap, cahaya putih lembut muncul di telapak tangan. Itu adalah kekuatan jiwa Xuan Tiangong. Kekuatan roh yang lembut dan bertubuh penuh secara bertahap mengeluarkan lingkaran cahaya di udara, dan di antara suara naik turun dan muntah, bangau menangkap naga itu dan bergerak.